Rahasia Stasiun Sampah Lintas Dimensi. Episode 4. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Zhu Jianhua tertegun, dan usahanya untuk melepaskan anjing-anjing itu terhenti di udara. Kai Feng dan Liu Yin juga tercengang. Apa yang direncanakan Xiao Jun? Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, Tuan Kai, Tuan Zhu, Nona Liu, mohon maaf atas pelayanan saya yang buruk kemarin. Saya dengar keluarga Tuan Kai membuka restoran hidangan laut. Sebagai permintaan maaf, kami bersedia bekerja serabutan di restoran Anda selama sehari, untuk melayani Anda. Kai Feng, Zhu Jianhua, dan Liu Yin kembali tercengang. Apakah pria parubaya ini pemilik restoran barat itu? Dia pasti bersekongkol dengan Xiao Jun kemarin, dengan sengaja mengusir Kai Feng. Dia mungkin tipe orang yang merendahkan orang lain. Mengapa dia bersikap begitu rendah hati sekarang? Tuan Kai, kami dengan tulus meminta maaf dan berharap Anda dapat memaafkan kami. Ketika Anda bertemu Tuan Wang lagi, mohon sampaikan hal-hal yang baik tentang kami. Xiao Jun memasang ekspresi menyanjung, tetapi senyumnya lebih buruk daripada menangis. Kai Feng, Zhu Jianhua, dan Liu Yin tiba-tiba mengerti. Sepertinya mereka takut pada Tuan Wang. Melihat Xiao Jun, yang kemarin begitu arogan, kini bertingkah seperti anjing peliharaan, mereka bertiga merasa lega. Xiao Jun berduka, tak dapat menemukan kata-kata. Setelah serangan tikus kemarin, ia sangat marah, menyalahkan Bos Li karena kurangnya bantuan. Namun kemudian Bos Li mengungkapkan bahwa salah satu orang yang baru saja dikeluarkan adalah Wang Zuo, tuan muda ketiga keluarga Wang. Kemarahannya berubah menjadi keringat dingin. Tak lama kemudian, ia menerima telepon dari para tetua keluarga, memukulinya dan mengancam akan mengeluarkannya dari keluarga dan mengirimnya ke keluarga Wang untuk dihukum jika ia tidak menangani masalah ini dengan benar. Xiao Jun patah hati. Menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mengenali Wang Zuo dan atas kebodohannya mengeluarkannya bersamanya. Ia tidak habis pikir bagaimana mungkin pemuda desa ini ada hubungannya dengan Wang Zuo. Kemarin, ketika ia dan Bos Li pergi untuk meminta maaf kepada Wang Zuo berkata, Anda telah menyinggung Tuan Kai, dan Anda telah menyinggung saya. Kecuali Anda mendapatkan pengampunan Tuan Kai, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Kata-katanya dengan jelas menunjukkan rasa hormatnya kepada Kai Feng. Jing, siapa Tuan Wang ini? Zhu Jianhua bertanya dengan nada lirih, penasaran. Ia tahu keluarga Xiao Jun tampak kaya dan berkuasa, tipe pesolek yang bertindak arogan. Dan Bos Li juga tampak bukan orang biasa. Ia begitu terintimidasi oleh Tuan Wang, jadi ia pasti seseorang yang istimewa. Saya tidak tahu. Saya baru bertemu dengannya kemarin. Kai Feng mengangkat bahu. Lalu mengapa dia mau membantu Anda? Tanya Zhu Jianhua, bingung. Mungkin dia suka masakan saya. Kai Feng tersenyum, membuat Zhu Jianhua dan Liu Yin terdiam, mengira ia mencoba menipu mereka. Tuan Kai, di mana tepatnya restoran makanan laut Anda? Kami akan pergi ke sana dan mulai bekerja, kata Bos Li dengan sopan. Meskipun restoran bergaya barat diserang tikus adalah masalah besar, itu tidak seserius menyinggung Wang Zuo. Paling-paling, serangan tikus akan membuat restoran tutup, dan masih ada peluang untuk kembali. Tetapi jika Wang Zuo menyimpan dendam, mereka tidak akan bisa bertahan hidup dimanapun. Tidak, terima kasih. Kai Feng melambaikan tangannya. Keduanya mungkin hidup mewah. Bahkan jika mereka pergi ke restoran makanan laut, mereka mungkin tidak akan bekerja dan hanya akan membuat masalah. Dia terlalu malas untuk membawa mereka ke sana. Tuan Kai, mohon bermurah hati dan jangan ganggu kami. Tugaskan kami saja. Bos Li memaksakan senyum, tetapi itu lebih buruk daripada menangis. Tuan Kai, Tuan Wang akan makan malam di restoran makanan laut Anda nanti. Biarkan kami melayaninya. Tentu saja, Tuan Kai. Jika Anda butuh sesuatu, jangan ragu untuk bertanya. Xiao Jun terus tersenyum. Baiklah, saya akan mengantar Anda ke sana. Kai Feng sedikit tidak nyaman dengan mereka berdua. Apakah menurut Anda mereka bersikap seperti budak? Mereka berteriak-teriak ingin melayani orang lain. Namun, membiarkan mereka merasakan sendiri rasanya melayani orang lain bukanlah hal yang buruk. Kai Feng, ayo kita kembali ke surga hewan peliharaan sempurna dulu. Kemarahan Zhu Jianhua mereda ketika melihat Xiao Jun seperti ini. Baiklah, hati-hati di jalan. Kai Feng mengantar Zhu Jianhua dan Liu Yin ke mobil, lalu mengantar Xiao Jun dan Bos Li ke restoran makanan laut Zhenhong. Su Zhenhong, Zhao Mengxiang, dan Liu Shu tercengang melihat dua pria berjas mahal yang ternyata akan menjadi pelayan, gratis. Kai Feng hanya bisa menjelaskan bahwa mereka di sini untuk merasakan hidup, dan jika ada pekerjaan berat, serahkan saja pada mereka. Kai Feng, banyak orang memesan berbagai makanan laut langka hari ini. Apakah kamu punya waktu untuk pergi menangkapnya? Tanya Su Zhenhong. Aku memasang perangkap ikan kemarin. Aku akan memeriksanya. Kai Feng berjalan menuju pelabuhan.
Sebelum sampai di sana, ia melihat Suliang dan Su Xiaolin berlari ke arahnya. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan, terengah-engah karena berlari. Kai Feng, Kai Feng. Suliang terengah-engah hingga tak bisa berkata-kata. Ada apa? Tanya Kai Feng sambil tersenyum. Luar biasa. Salah satu dari 2 perangkap jaring yang kita pasang kemarin penuh dengan berbagai macam ikan. Ada lebih dari 20 lobster dengan berat lebih dari 1 pon. Juga banyak ikan cerakar kuning besar, kepiting, cumi-cumi, dan sebagainya. Su Xiaolin sangat gembira. Hanya 1 perangkap jaring yang ada isinya? Di mana yang satunya lagi? Tanya Kai Feng bingung. Yang satunya rusak, dan semua ikannya kabur. Suliang dan Su Xiaolin tampak tertekan. Begitu. Dengan perangkap jaring yang lusuh seperti ini, 1 perangkap yang masih berguna pun sepadan. Kai Feng tersenyum acuh tak acuh. Kai Feng, apa yang kau lakukan? Bagaimana kau bisa menangkap begitu banyak ikan hanya dengan perangkap sembarangan? Suliang dan Su Xiaolin tampak bingung. Mereka belum pernah mendengar metode memancing sehebat itu seumur hidup mereka. Umpan yang kumasukkan ke keranjang adalah produk baru yang diberikan oleh seorang teman. Produk langka yang bahkan belum dirilis. Kau harus merahasiakannya dan jangan beritahu siapapun, kata Kai Feng dengan nada misterius yang disengaja. Begitu. Suliang dan Su Xiaolin tiba-tiba menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh Kai Feng. Ayo, kita kumpulkan ikannya. Kai Feng pergi ke pelabuhan bersama Suliang dan Su Xiaolin, mengangkat jaring apung, dan menangkap ikan serta udang dalam ember. Ikan-ikan ini terlalu kecil, ayo kita lepaskan semuanya. Kai Feng mengambil beberapa ikan kecil. Ikan kecil tetaplah ikan, mengapa harus dilepaskan? Suliang dan Su Xiaolin mengungkapkan kebingungan mereka. Meskipun umpan yang kugunakan dapat menarik ikan dari jauh, penangkapan ikan yang berlebihan tetap merugikan keseimbangan ekologis wilayah laut ini. Lupakan saja menangkap ikan kecil dan tunggu sampai mereka dewasa. Jangan khawatir, bahkan tanpa menangkap ikan kecil, kita masih bisa menghasilkan banyak uang, kata Kai Feng. Baiklah kalau begitu. Suliang dan Su Xiaolin kini pada dasarnya bekerja untuk Kai Feng, jadi mereka tak punya pilihan selain menurutinya. Melihat hasil panen mereka masih melimpah bahkan setelah menyingkirkan ikan-ikan kecil, mereka tak lagi khawatir soal uang. Hei, ikan apa ini? Saat jaring diangkat, Kai Feng tiba-tiba melihat seekor ikan aneh di dasar. Ikan apa ini? Kelihatannya jelek sekali. Suliang dan Su Xiaolin juga melihat ikan aneh itu. Tarik sedikit, lihat lebih dekat, kata Kai Feng. Mereka bertiga mengerahkan tenaga dari 3 sudut, menarik jaring lebih tinggi, dan seluruh ikan aneh itu pun mengapung ke permukaan. Ikan itu sangat jelek, bisa dibilang monster. Kulitnya halus dan tanpa sisik, bagian depannya setengah datar dan berbentuk cakram, ekornya silindris. Kedua matanya bertengger di atas kepalanya, dan rahangnya, selebar tubuhnya, dipenuhi deretan gigi tajam yang mengarah ke dalam. Dadanya memamerkan sepasang sirip besar, seperti lengan. Itu ikan anglerfish, Kai Feng mengenali. Jadi begini rupa ikan anglerfish. Suliang dan Su Xiaolin pernah mendengar tentang ikan anglerfish, tetapi tidak pernah tahu mereka terlihat seperti ini. Ikan-ikan itu sangat langka. Bahkan di dekat laut, mereka belum pernah menangkapnya, jadi mereka tidak tahu apa-apa tentangnya. Jangan dilihat seperti itu, harganya lebih dari 200 yuan per jin, kata Kai Feng sambil tersenyum. Mahal sekali? Ikan anglerfish ini pasti beratnya 20 jin, jadi setidaknya 3 atau 4 ribu? Suliang dan Su Xiaolin sama-sama bersemangat. Itu perkiraan yang konservatif. Ikan utuh dan segar seperti ini mungkin harganya lebih mahal, kata Kai Feng. Ikan anglerfish, yang umumnya dikenal sebagai ikan gagap, ikan kodok, kodok laut, dan ikan anglerfish, adalah ikan berukuran sedang yang hidup di dasar laut dan biasanya hidup 200 hingga 500 meter di bawah permukaan laut. Ikan ini karnivora dan menggunakan duri di kepalanya sebagai umpan. Duri depan sirip punggungnya memanjang seperti joran, dengan lipatan kulit yang memanjang dari depan, menyerupai umpan. Ia menggunakan struktur seperti umpan ini untuk memikat mangsa, lalu tiba-tiba menggigit dan menangkapnya saat mendekat, menelannya utuh dalam sekali teguk. Daging ikan anglerfish kaya akan vitamin A dan C, teksturnya sekencang lobster, padat dan tidak kendur, dengan serat elastis yang mengungguli rasa ikan lainnya. Ikan ini juga kaya akan kolagen. Otot ekornya dapat dimakan segar atau diolah menjadi abon ikan. Perut dan telur ikan merupakan makanan yang sangat bergizi. Kulitnya dapat digunakan untuk membuat lem, hatinya dapat digunakan untuk mengekstrak minyak hati ikan kod, dan tulangnya digunakan sebagai bahan baku tepung ikan. Kaya akan kalsium, fosfor, zat besi, dan unsur-unsur mikro lainnya, ikan ini memiliki nilai gizi yang tinggi. Konsumsi hati ikan anglerfish secara teratur dapat membantu melindungi penglihatan dan mencegah penyakit hati. Di Kanto, Jepang, ikan anglerfish dianggap sebagai ikan terbaik, sehingga ada pepatah, barat punya ikan buntal, timur punya ikan anglerfish. Cepat tangkap.
kata Su Liang dengan tidak sabar. Takut 3 atau 4 ribu ikan itu akan lolos. Lihat, masih ada 2 lagi. Su Xiaolin tiba-tiba menarik jaring, mengibaskan beberapa ikan yang berserakan, memperlihatkan 2 ikan anglerfish lagi, masing-masing beratnya hampir 10 pon. Mereka tak bergerak, mungkin kenyang setelah memakan ikan-ikan lainnya. Mereka bertiga bergegas dan menggunakan kantong jaring untuk menarik ketiga ikan anglerfish itu terlebih dahulu. Kai Feng, bukankah kita akan membuat peternakan pembiakan? Atau memelihara mereka untuk bertelur? Kata Su Liang. Aku tidak tahu yang mana dari ketiga ikan ini yang jantan dan yang betina. Su Xiaolin menatap ketiga ikan anglerfish itu sejenak, menyadari perbedaannya. Haha, ketiganya jantan dan betina. Kai Feng tertawa. Apa maksudmu? Su Liang dan Su Xiaolin tercengang. Karena jantan dan betina bersama, sebagian besar tubuh ini milik betina. Tetapi bagian ini, Kai Feng menunjuk benjolan aneh di sisi tubuh ikan anglerfish dan berkata, bagian ini milik jantan. Su Liang dan Su Xiaolin masih samar-samar memahaminya, jadi Kai Feng harus menjelaskannya secara rinci. Saat muda, ikan anglerfish jantan dan betina terpisah. Jantan sangat kecil, hanya 1/1000 ukuran betina. Saat ia tumbuh cukup besar untuk kawin, ia kehilangan sistem pencernaannya. Untuk bertahan hidup, ikan anglerfish jantan harus menemukan betina dan menjadikannya parasit. Ikan jantan menggigit betina, melepaskan enzim yang melarutkan jaringan kulit, memungkinkannya untuk menyatu dengan betina. Hal ini memungkinkan spermanya memasuki tubuh betina dan memberinya nutrisi. Namun, ikan jantan segera mati, hanya menyisakan testis, siap untuk membuahi sel telur betina. Dunia ini sungguh penuh keajaiban. Su Liang dan Su Xiaolin takjub. Jadi, ketiga ikan anglerfish ini semuanya bisa bertelur? Tanya Su Liang. Itu teorinya, tetapi membesarkan anakan terlalu merepotkan. Kita tidak akan melakukan itu. Kita jual saja semuanya. Kai Feng membangun tambak aquakultur air laut bukan untuk budidaya ikan, melainkan untuk menangkap ikan. Budidaya ikan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk panen, yang terlalu lambat. Mereka bertiga mengambil semua ikan besar dan melepaskan yang lebih kecil kembali ke laut, mengangkut sekitar 2 hingga 300 kg. Kai Feng segera menelepon Tuan Zhao, pemilik Hotel Jinyu, tempat ia membeli makanan laut dengan harga tinggi sebelumnya. Lagi pula, restoran makanan laut pamannya tidak mampu menampung semua ikan. Setelah mendengar tentang 3 ekor ikan anglerfish seberat 10 kg dan lebih dari 20 lobster besar, Tuan Zhao segera menawarkan diri untuk datang. Tuan Zhao sebenarnya sedang bersiap untuk menjamu beberapa tamu terhormat dan membutuhkan makanan laut segar dari alam. Tawaran Kai Feng merupakan bantuan yang tepat waktu. Ketika Kai Feng dan 2 orang lainnya membawa 2 hingga 300 kg ikan ke restoran makanan laut Zhenhong, penduduk desa kembali tercengang. Aliang, Xiaolin, dari mana kalian mendapatkan semua ikan ini? Tanya orang-orang yang memancing bersama Su Liang dan Su Xiaolin beberapa hari yang lalu. Hei, kami pergi memancing dengan Ajing. Sudah kubilang Ajing sangat beruntung, tapi kalian masih tidak percaya. Su Liang tertawa terbahak-bahak, sikap percaya dirinya seolah-olah semua pujian itu miliknya. Meskipun sebenarnya ia sangat berhati-hati untuk tidak menyebutkan umpannya. Para pria dipenuhi rasa iri, berpikir bahwa mengikuti Kai Feng berarti mereka bisa makan daging. 2 atau 300 kg ikan ini, bukan sekadar sampah, juga berisi lobster, ikan anglerfish, dan spesies langka lainnya yang mungkin bernilai lebih dari 10.000 yuan. Anak baik, hidupmu sungguh mudah. Su Zhenhong ikut tertawa. Paman, ambil saja ikan apapun yang kau mau. Bos Zhao akan datang dan mengambil sisanya nanti, kata Kai Feng sambil tersenyum. Oke. Su Zhenhong, tentu saja, tidak segan-segan bersikap sopan kepada Kai Feng, memilih beberapa spesies yang dipesan pelanggan tetapi tidak ada di akuariumnya. Totalnya, ia hanya mengambil sedikit lebih dari 20 kg. Ikan anglerfish yang besar sekali. Sebuah suara nyaring menggema dari kerumunan. Seorang pria parubaya yang agak gemuk dan seorang wanita parubaya yang cantik, menggendong seorang anak laki-laki kecil, dan seorang pria parubaya yang tegap di samping mereka, mendekat berdampingan. Tuan Wang, selamat datang, kata Kai Feng sambil tersenyum. Pria parubaya yang agak gemuk itu adalah Wang Zuo. Kai Feng juga pernah melihat pria parubaya bertubuh kekar itu sebelumnya. Ia ingat namanya Qian Shufeng. Ke restorannya lah Wang Zuo membawanya setelah diusir dari restoran barat kemarin. Saat mencium aroma daging yang Anda kukus kemarin, saya langsung ingin sekali memakannya. Tapi demi anak saya tidak makan sedikit pun. Hari ini saya harus mencoba masakan Anda. Wang Zuo terkekeh, tampak sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Karena Tuan Wang datang sendiri, tentu saja saya tidak akan menyembunyikan kekurangan saya. Kai Feng mengangguk dan tersenyum. Ia cukup menyukai sikap sopan Wang Zuo. Terlebih lagi, Wang Zuo telah menghukum Bos Li dan Zhao Jun atas namanya, melampiaskan amarahnya. Ia dengan senang hati akan mentraktir Wang Zuo makan gratis. Tuan Kai,
Restoran makanan laut ini tidak akan menghabiskan semua ikan itu, kan? Mata Qian Shufeng berbinar saat ia menatap ikan anglerfish seberat 20 pon itu. Memang, saya tidak bisa. Saya baru saja akan menjual ini, kata Kai Feng jujur. Kalau begitu, bisakah kau menjual ikan anglerfish ini padaku? Restoranku sangat membutuhkan harta karun seperti ini, kata Qian Shufeng bersemangat. Kai Feng terdiam. Tentu saja, ikan anglerfish itu harus dijual. Tetapi ia sudah memberitahu Bos Zhao bahwa ada 3. Jika paman mengambilnya, tidak masalah, dan Bos Zhao tidak akan keberatan. Tetapi menjualnya kepada orang lain rasanya tidak tepat. Bagaimana kalau 10.000? Qian Shufeng melihat keraguan Kai Feng dan mengira ia khawatir dengan harganya. Kata-kata Qian Shufeng langsung membuat banyak penduduk desa di sekitarnya terkesiap. Su Liang dan Su Xiaolin juga terkejut. Mereka sebelumnya mendengar Kai Feng mengatakan bahwa ikan seperti ini bernilai beberapa ribu yuan dengan harga lebih dari 200 yuan per jin, yang sudah agak sulit dipercaya. Sekarang seseorang meminta 10.000 yuan. Bos Qian, ini bukan masalah harga. Aku sudah memberitahu Bos Zhao tentang 3 ikan anglerfish itu, dan dia sedang dalam perjalanan ke sini, jadi aku tidak bisa menjualnya kepadamu dulu. Kai Feng dengan jujur menyatakan kesulitannya. Bos Zhao yang mana? Qian Shufeng sedikit mengernyit. Zhao Zi, pemilik Hotel Jinyu, jawab Kai Feng. Jadi orang itu. Aku akan bicara dengannya nanti saat dia tiba. Qian Shufeng mengangkat alisnya. Kai Feng tertegun. Jadi mereka saling kenal? Itu lebih baik. Tidak perlu bicara lagi. Biarkan mereka membahasnya sendiri. Tak lama kemudian, Bos Zhao Zi datang dengan tergesa-gesa. Perutnya buncit, tetapi langkahnya lincah. Melihat 3 ikan anglerfish sebesar itu, alisnya langsung menari-nari gembira. Namun, sebelum ia sempat merasa senang, ia mendengar suara serak Qian Shufeng. Zhao tua, aku ingin ikan anglerfish ini. Jangan coba-coba mencurinya dariku. Qian tua, kenapa kau di sini? Zhao Zi melihat Qian Shufeng dan tertegun sejenak, lalu melambaikan tangannya. Jangan dipikirkan. Aku sudah lama menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan Tuan Kai. Aku ingin semua ikan ini. Jangan coba-coba mencurinya dariku. Kerjasama yang bagus apa? Aku cuma tanya, bukannya cuma beli ikan? Aku akan menjadikan ikan anglerfish ini sebagai harta karun tokoku dan menaruhnya di toko untuk menarik pelanggan. Kalau kau merebutnya dariku, aku takkan melepaskanmu. Suara Qian Shufeng semakin keras. Ia sudah mencari harta karun toko dengan banyak gimmick, tapi tak menemukan yang tepat. Ikan anglerfish raksasa ini jelas memenuhi syarat. Aku tak peduli harta karun toko macam apa kau, aku tak bisa menjadikannya harta karun tokoku. Zhao Zi sama sekali tak menyerah. Kau belum bayar, ayo bersaing secara adil. Aku akan menawar 10.000, kata Qian Shufeng. Aku akan menawar 15.000. Zhao Zi berpikir sejenak dan berkata, aku akan menawar 30.000. Qian Shufeng tampak bertekad untuk menang. Sialan, kau kejam sekali. Zhao Zi mengumpat, tetapi tidak menaikkan harganya lebih jauh. 30.000 sudah jauh di atas harga pasaran. Jika tidak ada tujuan khusus, ikan itu sama sekali tidak berharga. Meskipun ia sedikit kesal karena Qian Shufeng tiba-tiba muncul, tampaknya Qian Shufeng sangat membutuhkan ikan ini. Akan buruk jika terus bertengkar dengan Qian Shufeng, karena hubungan mereka akan renggang. Meskipun mereka bertengkar, mereka tetap berteman. Tuan Kai, maukah Anda menjualnya kepada saya seharga 30.000? Melihat Zhao Zi berhenti berdebat, Qian Shufeng akhirnya berkata kepada Kai Feng. Oke. Kai Feng tentu saja sangat senang, tetapi ia tidak ingin mengabaikan Zhao Zi. Ia berkata, ambil semua ikan yang tersisa, Tuan Zhao. Saya mau semuanya. Seolah takut Qian Shufeng akan merebutnya lagi, Zhao Zi langsung membayar harga tinggi untuk ikan yang tersisa, totalnya 12.000. Kai Feng tiba-tiba mengantongi 42.000 yuan, dan ia langsung memberi Su Liang dan Su Xiaolin bonus masing-masing 1.000 yuan, membuat keduanya berseri-seri kegirangan. Jika Kai Feng tidak menghasilkan uang, mereka bahkan tidak akan repot-repot meminta upah. Lagi pula, mereka hanya melakukan kerja paksa. Namun, melihat Kai Feng tiba-tiba menghasilkan lebih dari 40.000 yuan, mereka pun lengah. Mata penduduk desa di sekitarnya terbelalak. Bukankah itu uang yang mudah? Bahkan Su Zhenhong, Zhao Mengxiang, dan Liu Shu pun tak kuasa menahan desahan dalam hati melihat betapa cepatnya uang Kai Feng datang. Tuan Kai, bisnisnya bagus, kata Wang Zuo, yang sedari tadi menunggu dalam diam, sambil tersenyum. Tidak juga. Terima kasih, Bos Qian dan Bos Zhao, atas kemurahan hati kalian. Semuanya, silakan duduk. Aku akan membuatkan apapun yang kalian inginkan, kata Kai Feng. Aku menunggu kalian mengatakan itu. Wang Zuo terkekeh, lalu duduk dan mulai memesan. Zhao Jun dan Bos Li bergegas menghampiri, membersihkan meja dan kursi untuk Wang Zuo dan menuangkan teh untuknya.
bertingkah seperti pelayan. Saat pertama kali mendengar You Xian memuji seorang koki, saya penasaran. Siapakah koki ini yang bahkan You Duxie pun begitu puji? Sayangnya, saya sibuk beberapa waktu lalu dan tidak sempat datang. Tak disangka, tak lama kemudian, saya mengetahui bahwa anoreksia Xiao Rui sebagian besar telah sembuh, berkat hidangan lezat koki itu. Saya tak sabar untuk mencobanya, kata Qian Shufeng sambil tersenyum sambil duduk. Koki yang dipuji You Xian ada di restoran hidangan laut ini? Seru Xiao Zhi terkejut. Hampir tidak ada makanan di hotelnya yang menarik perhatian You Xian. Meskipun ia tampak meremehkan You Xian, diam-diam ia ingin menciptakan hidangan yang akan membuatnya tak bisa berkata-kata. Jadi, mendengar You Xian memuji seorang koki di restoran hidangan laut, mau tak mau ia merasa penasaran. Tahukah Anda? Koki yang dipuji You Xian adalah Tuan Kai. Qian Shufeng menunjuk ke Ai Feng. Tidak mungkin, kebetulan sekali. Xiao Zhi sedikit tercengang. Keterkejutannya bukan terutama karena kebetulan itu, melainkan karena Ai Feng masih muda. Ia membayangkan seorang koki yang bisa memuaskan You Xian setidaknya berusia 30 tahun. Xiao Zhi mau tak mau merasa sedikit ragu. Mungkinkah Tuan Kai ini benar-benar pandai memasak di usia semuda itu? Ia bahkan tak bisa menandingi koki di hotelnya sendiri. Apakah selera You Xian memang sudah berubah karena usia? Saya harus mencicipinya sendiri dan melihat bagaimana ia bisa dibandingkan. Jadi, Wang Zuo, Qian Shufeng, dan Zhao Zi memesan beberapa hidangan laut. Wang Zuo dan Qian Shufeng memilih hidangan laut kelas atas seperti lobster, abalon, dan kepiting. Namun, Zhao Zi ingin menguji kemampuan kuliner ke Ai Feng dan secara khusus memesan hidangan laut yang lebih umum seperti ikan tombak, ikan kerapu, dan kerang. Tunggu sebentar, Ai Feng mencatat pesanan mereka dan pulang untuk memasak. Ai Feng, Su Liang, Su Xiaolin, dan beberapa pemuda lainnya mengikuti. Ai Feng, Liang, dan Xiaolin bilang kau yakin ingin membangun peternakan ikan? Butuh bantuan lagi? Mereka pernah mendengar Ai Feng berbicara tentang membangun peternakan ikan laut sebelumnya. Tetapi mereka ragu-ragu. Pertama, mereka khawatir tentang dana investasi, dan kedua, mereka khawatir tentang bisnisnya. Lagi pula, Ai Feng belum pernah melakukannya sebelumnya, dan mereka tidak tahu apakah itu akan menguntungkan. Tapi sekarang, mereka telah mengesampingkan semua keraguan mereka. Melihat Ai Feng dengan mudah menghasilkan puluhan ribu yuan, tidak perlu khawatir. Dan Ai Feng membagikan bonus 1.000 yuan tanpa beban. Di mana lagi kau bisa menemukan bos yang begitu murah hati? Kami kekurangan orang, jadi sangat cocok bagimu untuk bergabung dengan kami. Seperti Liang dan Xiaolin, 5.000 yuan sebulan untuk saat ini. Bagaimana? Kata Ai Feng sambil tersenyum. Dia berencana membangun 10 keramba berdiameter 10 meter terlebih dahulu, dan dia tidak berniat mengerjakan semuanya sendiri. Su Liang dan Su Xiaolin sendirian pasti terlalu sibuk. Baiklah, aku akan menemanimu mulai sekarang. Para pemuda itu berseri-seri. Sesekali, mereka mendapat tangkapan yang bagus, tetapi lebih sering, mereka beruntung mendapatkan 3.000 yuan sebulan. Mereka tentu saja puas dengan gaji tetap 5.000 yuan. Aku sudah menyusun daftar material dan memilih lokasi. Kau akan bertanggung jawab atas konstruksinya. Ini gambar konstruksi dan beberapa persyaratannya. Coba lihat, kata Ai Feng, sambil mengeluarkan selembar kertas dari sakunya dan menyerahkannya kepada Su Liang. Platform ikannya begitu besar? Su Liang membuka cetak birunya dan langsung terkejut. Sebuah tambak ikan umumnya terdiri dari platform ikan, pelampung, dan keramba. Platform ikan biasanya hanya terdiri dari beberapa potong kayu, cukup untuk diinjak orang. Namun, desain Ai Feng menampilkan 10 keramba melingkar yang jaraknya sangat lebar sehingga bisa digunakan untuk bermain basket. Ketebalannya juga agak berlebihan. Aku ingin yang kokoh, Ai Feng tersenyum. Ada 2 alasan utama mengapa tambak ikan ini begitu meriah. Pertama, ini bukan tambak ikan biasa. Selain 1 keramba untuk budidaya ikan, 9 lainnya adalah perangkap. Jadi, mereka tidak akan dipanen setiap beberapa bulan, kemungkinan besar setiap hari. Platform ikannya tidak cukup besar, yang akan merepotkan. Kedua, ia khawatir bakso akan menarik hiu. Meskipun pati dalam bakso mengurangi baunya, tidak ada jaminan hal itu tidak akan terjadi. Ia harus bersiap untuk kemungkinan terburuk, atau seseorang akan mati dan menyesalinya. Mengapa membangunnya begitu kokoh? Bukankah itu buang-buang uang? Su Liang, Su Xiaolin, dan yang lainnya bingung. Bangun saja sesuai gambar saya, kata Ai Feng tanpa penjelasan lebih lanjut. Oke, kamu putuskan. Kita pelajari dulu, lalu belanja bahan-bahannya sore ini, kata Su Liang. Oke, aku akan mentransfer 100.000 ke rekeningmu dulu, dan minta lebih banyak lagi jika kurang. Setelah Ai Feng menyerahkan pembangunan peternakan kepada Su Liang, Su Xiaolin, dan yang lainnya, ia pulang untuk mengukus makanan laut. Dia biasanya terlalu malas memasak,
Tetapi dia tidak bisa ceroboh saat menjamu tamu istimewa. Tak lama setelah Kai Feng pergi, Wang Zuo dan yang lainnya masih menunggu makanan mereka. Sekelompok orang berjalan di sepanjang pantai menuju restoran makanan laut Zhenhong. Pemimpinnya adalah seorang pria besar dengan wajah penuh daging. Mulutnya penuh gigi kuning dan lengannya yang tebal ditutupi rambut hitam. Dia tampak cukup garang. Dia berjalan dengan tangan di belakang punggungnya, sedikit mengangkat kepalanya, dan mengamati lingkungan sekitarnya. Banyak penduduk desa melihat ke arahnya dan berbisik, "Siapa pria besar itu?" Wakil wali kota sebenarnya sedang menyambutnya secara langsung. "Kudengar dia seorang pengusaha kaya yang ingin datang ke kota Qingyun kita untuk berkembang dan tertarik untuk mengembangkan industri pariwisata di sini." Tidak heran wakil wali kota begitu sopan kepadanya. "Bos MA, bagaimana menurutmu? Lingkungan di sini sangat bagus, ya?" kata wakil wali kota Zhu Ziting dengan hormat. Kota Qingyun sangat kecil, hanya 80 km persegi, dengan 103 kelompok desa dan populasi sekitar 12.000 jiwa. Tingkat ekonominya relatif rendah. Jika seseorang berinvestasi untuk mengembangkan industri pariwisata, itu akan mendorong perekonomian seluruh kota. Selain itu, Bos MA mengatakan bahwa jika dia benar-benar ingin berinvestasi dalam pengembangan industri pariwisata di sini, dia juga akan membiayai pembangunan jalan di kota. Jika ini benar-benar terjadi, maka sebagai wakil wali kota, kinerjanya akan meningkat pesat, dan dia mungkin akan dapat duduk dengan kokoh di posisi wali kota berikutnya. Lumayan. MA tahu mengangguk santai, lalu berkata, "Di mana pemandu wisata Anda, Sishi? Mengapa dia belum datang? Apakah Anda meremehkan saya dan tidak ingin menyambut saya secara langsung? Aku sudah mendesaknya, dan dia seharusnya segera datang. Ayo kita duduk dan makan hidangan laut dulu. Hidangan laut di sini semuanya asli dan ramah lingkungan. Aku jamin Bos MA akan menyukainya," kata Zhu Ziting sambil tersenyum. "Bos MA, izinkan aku memperkenalkanmu. Aku lebih tahu tentang kota Qingyun daripada gadis muda si King itu." "Kenapa kau membutuhkannya di sini?" kata seorang wanita berpakaian flamboyan dengan nada masam. "Lebih banyak orang akan membuatnya lebih ramai." MA tahu tertawa dan merangkul pinggang wanita itu. Wanita itu meronta sebentar, lalu memeluknya erat. Saat MA tahu memanfaatkannya, MA tahu berpikir, "Kau memang baik-baik saja untuk bersenang-senang, tapi bagaimana kau bisa dibandingkan dengan pemandu wisata Sishi itu?" MA tahu, Zhu Ziting, dan yang lainnya memasuki restoran makanan laut Zhenhong. Pilihan mereka bukanlah suatu kebetulan. Zhu Ziting telah melakukan riset sebelumnya dan mengetahui bahwa, meskipun baru, restoran makanan laut ini adalah yang paling lezat dan populer. Pelayan, Antek MA tahu dengan angkuh menyeka bangku dengan lengan bajunya dan, setelah mempersilakan MA tahu duduk, memanggil. Hal ini menarik beberapa pandangan dari kerumunan di sekitarnya. Sedikit kesal. Restorannya sangat kecil. Apa perlu berteriak sekeras itu? Wang Zuo, Qian Shufeng, Zhao Zi, dan yang lainnya juga melirik ke arah mereka, tetapi mengabaikan mereka. "Bos, apa yang ingin Anda pesan?" Bos Li berjalan cepat dan bertanya dengan sopan. "Toko Anda cukup berkelas, bahkan para pelayannya berpakaian rapi." Melihat Bos Li mengenakan jas dan dasi, MA tahu mencibir, mengulurkan tangan untuk mengusap ujung pakaian Zhao Jun, dan berkata dengan nada meremehkan, "Ini barang dari kios kaki lima, tapi dibuat dengan sangat autentik. Bos MA, jangan menertawakan saya, tidak semua orang mampu membeli Versace seperti Anda." Wanita itu menutup mulutnya dan tertawa. Wajah Bos Li menjadi muram. "Yang Anda kenakan adalah barang dari kios kaki lima. Ini adalah merek mewah Italia, Anima, merek terkenal di dunia. Jika Anda tidak tahu barangnya, jangan bicara omong kosong, oke? Jika waktu lain, Bos Li mungkin akan menamparnya, tetapi hari ini dia datang bekerja sebagai pelayan untuk menebus dosanya. Dan dia tidak berani mengganggu bisnis toko. Kalau tidak, dia akan membuat Kai Feng dan Wang Zuo marah, dan itu akan mengerikan." Bos Li menarik napas dalam-dalam dan berusaha tetap tenang. "Apa yang ingin Anda pesan?" "1 piring untuk masing-masing dari 10 hidangan termahal," kata MA tahu dengan bangga. "Oke." Bos Li mengangguk, dan hendak membawa pesanan ke dapur, tetapi dia masih mencibir. Hidangan termahal di restoran makanan laut kecil ini di bawah 1.000. Jadi apa yang dia katakan? "Anda, kemarilah." MA tahu menunjuk Zhao Jun, yang sedang mengelap meja. "Bos, apa yang bisa saya bantu?" Zhao Jun memainkan peran pelayan dengan sangat profesional. "Menunggu makanan sangat membosankan. Apakah Anda punya pertunjukan? Seperti menyanyi dan menari?" kata MA tahu, mengeluarkan segepok uang 100 yuan dan menyelipkan satu ke saku Zhao Jun. Mulut Zhao Jun berkedut hebat, dan ia memaksakan senyum. "Aku tidak bisa menyanyi atau menari." "Apa-apaan ini? Kau terlihat sangat berkelas, tapi kau bahkan tidak bisa menyanyi atau menari," kata MA tahu dengan nada meremehkan. "Kami hanya menjual makanan laut, bukan menyanyi," kata Zhao Jun dengan tenang. "Kalau begitu pergilah dari sini. Kau mengganggu pemandangan,
Ma Tao melambaikan tangan. Zhao Jun memaksakan diri untuk tidak memukul Ma Tao, menahan amarahnya sambil berbalik dan berjalan pergi, menyeringai dalam hati. Setelah hari ini, saat kita meninggalkan restoran makanan laut ini, aku akan membuatmu membayar. Namun, para antek Ma Tao merasa Zhao Jun tampak familiar. Mereka sepertinya pernah melihatnya di sebuah pesta saat menjalankan tugas, tetapi setelah dipikir-pikir, mereka merasa itu mustahil. Bagaimana mungkin seorang tokoh terkemuka bekerja sebagai pelayan di sini? Beberapa saat kemudian, Si King datang terlambat. Ia berpakaian sangat sederhana hari ini, celana panjang kasual dan kemeja putih, rambutnya tergerai santai. Ia sama sekali tidak ingin datang. Beberapa hari sebelumnya, Zhu Ziting menghubunginya, mengatakan bahwa ia sedang menjamu tamu penting. Jadi ia telah meneliti profil orang tersebut sebelumnya. Ini adalah kebiasaan baik yang ia kembangkan sebagai pemandu wisata. Mengetahui kebiasaan makan, tingkat pendidikan, kepribadian, dan hobi seseorang membantunya memuaskan wisatawan dengan lebih baik dalam segala hal. Jika seseorang yang tidak tahan pedas diajak menikmati masakan Hunan, akan mengejutkan jika mereka merasa puas. Namun setelah diselidiki, ternyata Ma Tao ini adalah seorang bajingan. Ia dulunya berkecimpung di bisnis pengembangan properti, dan berkat sebuah kesempatan beruntung, ia menjadi kaya baru hanya dalam beberapa tahun, dengan kekayaan hampir 10 juta yuan. Namun, karena banyaknya selingkuhannya, ia menceraikan istrinya dan kabarnya hampir membuatnya gila. Si King tidak ingin bertemu dengan pria yang mencurigakan seperti itu, tetapi Zhu Ziting terus mendesaknya, dan mengingat pentingnya posisinya di industri pariwisata kota Qingyun, serta masa depan keluarga dan penduduk desa sekitarnya, ia akhirnya memutuskan untuk datang. Wakil wali kota Zhu, kata Si King sopan kepada Zhu Ziting. Silakan duduk. Perkenalkan, ini bos Ma, kata Zhu Ziting. Ini pasti pemandu wisata Anda, sebelah Si. Anda memang cantik, tapi Anda tidak tahu cara berpakaian yang baik. Saya akan membelikan Anda baju bagus nanti. Mata Ma Tao berbinar saat melihat Si King, dan ia mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Tidak, terima kasih, bos Ma, tolak Si King, dan melihat ekspresi Ma Tao, ia langsung menyesalinya. Tanpa sadar ia melirik sekeliling, berharap Kai Feng ada di sana untuk memberinya rasa aman, tetapi sayangnya, ia tidak ada di sana. Tentu saja, melihat Liu Shu, Su Zhenhong, Zhao Mengxiang, dan beberapa penduduk desa di dekatnya memberinya sedikit kepercayaan diri. Hehe, Ma tahu dengan canggung menarik tangannya, senyum masih tersungging di wajahnya, tetapi dalam hati ia mencibir. Mengapa berpura-pura tidak bersalah? Ia akan memberinya puluhan ribu nanti, dan ia tidak percaya ia bisa menahan godaan. Hei, bawa piringnya ke sini. Layani kami dulu. Ma tahu tiba-tiba berteriak, sambil menoleh ke samping. Si King berbalik dan melihat Kai Feng datang membawa nampan berisi piring. Senyum tiba-tiba mengembang di wajahnya, dan entah kenapa ia merasa lebih rileks. Ini pesanan pelanggan lain, jawab Kai Feng tenang, tanpa tahu siapa Ma Tao. Ia tersenyum pada Si King, lalu membawa nampan itu ke meja tempat Wang Zuo, Qian Shufeng, dan Zhao Zi duduk. Kai Feng menjawab dengan ringan, lalu mengabaikan Ma Tao. Ia meletakkan beberapa piring makanan laut di meja tempat Wang Zuo dan yang lainnya duduk, membuka tutupnya, dan aroma yang kaya terpancar. Wang Zuo dan Qian Shufeng tidak sabar untuk mengambil sumpit mereka. Sekilas kejutan melintas di wajah Zhao Zi, dan ia pun mengambil sumpitnya. Lezat, sangat lezat. Setelah Wang Zuo menggigit pertama kali, dia tidak bisa berhenti makan, dan dia makan dengan lahap sambil memujinya. Aku tidak tahu lobster bisa selezat ini. Ya ampun, aku telah menyia-nyiakan separuh hidupku. Qian Shufeng melahap makanannya, benar-benar lupa akan citranya. Sebagai pemilik restoran kelas atas, ia telah mencicipi banyak sekali hidangan lezat, tetapi belum pernah ada yang selezat ini. Benarkah semewah itu? Zhao Zi agak tercengang melihat reaksi Wang Zuo dan Qian Shufeng. Ia menggigit barakuda kukus itu dengan tak percaya. Saat rasa lezat menyebar ke seluruh mulutnya, merangsang indera perasanya, matanya terbelalak dan ia hampir menelan lidahnya. Ia tiba-tiba merasa bahwa para koki di restorannya sendiri semuanya lemah. Keraguannya terhadap masakan Kai Feng langsung sirna. Tanpa sepatah kata pun, ia melahap makanan itu dengan lahap. Anak laki-laki kecil itu, Wang Rui, juga makan dengan lahap, sama sekali tidak terlihat seperti anak kecil yang anoreksia. Wanita parubaya yang cantik itu makan dengan relatif elegan, menggigit-gigit kecil, tetapi mulutnya bergerak cepat, menandakan ia juga tidak lambat. Saking lezatnya, mustahil untuk memperlambat langkahnya. Tuan Kai, terima kasih atas bantuannya. Silakan duduk dan makan. Wang Zuo menggeser bangkunya ke samping dan menarik Kai Feng untuk duduk. Tidak, makanannya belum siap. Santai saja, kata Kai Feng sambil tersenyum. Xiao Rui, kenapa tidak berterima kasih pada kakak ini?
Bubur ikan dan daging babi yang kau makan terakhir kali itu buatan kakak ini, kata Wang Zuo kepada Wang Rui. Terima kasih, kakak. Masakanmu lezat. Aku ingin belajar darimu dan menjadi koki hebat di masa depan. Wang Rui melompat turun dari bangkunya dan membungkuk dalam-dalam kepada Kai Feng. Nada bicaranya yang serius terdengar geli dengan ucapannya yang cadel, mulutnya yang penuh lobster, dan kata-katanya yang cadel. Haha, tunggu sampai kau dewasa. Kai Feng menepuk kepala Wang Rui. Hei. Melihat Kai Feng mengabaikannya, mengoper makanan ke meja lain, dan semua orang makan tanpa kendali seolah-olah dia tidak ada. Ma tahu tak kuasa menahan amarahnya. Merasa diabaikan, ia hendak membentak Kai Feng, tetapi saat itu, seseorang menarik lengan bajunya. Kenapa kau menyeretku? Ma tahu memelototi Antek di sebelahnya. Bos, bukankah itu Bos Qian? Antek itu menunjuk Qian Shufeng dengan sembunyi-sembunyi. Sepertinya begitu. Ma tahu terkejut. Ia mengamati Qian Shufeng lebih dekat, lalu berhenti berteriak dan menahan amarahnya. Qian Shufeng mungkin bukan orang kaya raya. Asetnya hampir sama dengan miliknya, tetapi ia telah berbisnis selama lebih dari 20 tahun dan memiliki jaringan kontak yang luas, jauh lebih banyak daripada yang bisa ditandingi oleh seorang kaya baru seperti dirinya. Lagi pula, ini adalah kota Zongyun, wilayah kekuasaan Qian Shufeng. Bahkan seekor naga yang kuat pun dapat mengalahkan seorang tiran lokal. Di kota Zongyun, ia tidak mampu menyinggung Qian Shufeng. Orang di sebelahnya itu pasti Tuan Zhao, pemilik Hotel Jinyu, kata Antek itu. Tidak mungkin. Ma tahu mengerutkan kening. Mengapa semua pemilik restoran dan hotel ini berkumpul di sini untuk makan malam? Yang di tengah bahkan lebih mengesankan. Dia mirip Wang Zuo, tuan muda ketiga keluarga Wang. Suara Antek itu sedikit bergetar, rasa takut masih membayang di hatinya. Jika dia tidak sigap dan tidak menyadari bosnya dengan bodohnya datang untuk membuat masalah, dia pasti akan celaka bersamanya. Wang, tuan muda ketiga keluarga Wang? Gigi Ma tahu bergemeletuk. Sebagai orang baru di kota Zongyun, dia tidak tahu banyak tentang tokoh-tokoh terkemuka di sana. Namun, keluarga Wang jelas tidak terbatas pada Zongyun saja. Jadi dia pernah mendengar tentang mereka, dan mereka legendaris. Tak percaya? Dia mengeluarkan ponselnya dan segera memeriksa, dan dengan mudah menemukan foto Wang Zuo, tuan muda ketiga keluarga Wang, di berbagai berita. Dia tampak persis seperti pria di meja di seberangnya. Keringat dingin tiba-tiba mengucur di dahi Ma Tao. Dia hampir saja bersikap arogan di depan tuan muda ketiga keluarga Wang. Dan, tanya Antek itu lagi. Apalagi? Ma Tao tersentak kaget. Aku baru saja memeriksa. Salah satu dari dua pelayan itu adalah pemilik restoran barat kelas atas, dan yang satunya adalah tuan muda keluarga Zhao. Suara Antek itu berlinang air mata. Salahnya sendiri karena tidak mempercayai penglihatannya sendiri padahal mereka tampak familiar. Kalau tidak, bosnya tidak akan mengusirnya karena pamer bodoh seperti itu. Untuk meyakinkan bosnya, ia mengeluarkan ponselnya dan membuka foto Zhao Jun, tuan muda keluarga Zhao, dari ensiklopedia Baidu. Melihat foto profil Zhao Jun, Ma tahu tercengang. Ia sepertinya baru saja meminta tuan muda keluarga Zhao untuk bernyanyi dan menari. Apakah ia bermimpi? Ma tahu hampir menangis. Restoran makanan laut macam apa ini? Terlalu berlebihan. Begitu banyak orang penting makan di sini. Tetapi bahkan keluarga Zhao bekerja sebagai pelayan? Apa yang sebenarnya terjadi? Ayo pergi. Pikiran Ma tahu kacau, sama sekali tidak dapat memahami situasi ini. Satu-satunya hal yang jelas yang ia tahu adalah tempat ini bukanlah tempat yang baik untuk berlama-lama. Sudah terlambat untuk meminta maaf sekarang. Ia hanya bisa berpura-pura tidak tahu dan menghilang dengan cepat, berharap tuan muda keluarga Zhao akan melupakan sosok sekecil dirinya. Bos Ma, mau kemana? Zhu Ziting menarik bos Ma. Ayo pergi, kita tidak makan lagi, kata Ma tahu dengan suara rendah. Jangan marah, bos Ma. Restoran ini ramai, jadi makanannya agak lama. Saya akan mempercepatnya. Pelayan, kemarilah, Zhu Ziting berteriak kepada Kai Feng, berbicara begitu cepat sehingga Ma tahu tidak bisa menghentikannya. Tiba-tiba, Ma tahu ingin mencekik Zhu Ziting. Ada apa? Kai Feng berjalan mendekat dan menatap Si King dengan tatapan bertanya. Mereka duduk di meja yang sama dengan Si King, kemungkinan besar tamu penting, dan Kai Feng tidak ingin mengabaikan tamunya, karena takut mereka akan menyulitkan Si King. Si King juga mengedipkan mata pada Kai Feng, tetapi ekspresinya terlalu rumit, dan Kai Feng tidak bisa memahami maksudnya. Meskipun mereka adalah kekasih masa kecil, mereka belum sampai pada titik di mana mereka bisa berkomunikasi hanya melalui kontak mata. Kau terlalu lama, kata Zhu Ziting serius. Tidak apa-apa, wajar saja dilayani dengan lambat ketika ada begitu banyak tamu. Kami baru saja mengalami sesuatu yang tak terduga, kata Ma tahu sambil tersenyum cepat, tampak sopan. Ia baru saja melihat Wang Zuo, tuan muda ketiga keluarga Wang,
bersikap begitu sopan kepada Kak Feng, jadi bagaimana mungkin ia berani melakukannya lagi? Saya minta maaf atas ketidaknyamanan dalam melayani Anda, kata Kak Feng sopan. Tidak, tidak, pelayanan Anda sangat baik. Ma Tao memaksakan senyum, yang membuat Zhu Ziting, Si King, dan wanita flamboyan itu bingung. Kapan Ma Tao menjadi begitu mudah diajak bicara? Si King, kenapa kau masih berdiri di sana? Cepat bantu bos Ma duduk dan tuangkan anggur untuknya. Zhu Ziting mengedipkan mata pada Si King. Ia tahu Ma Tao telah jatuh cinta pada Si King, dan ia berpikir jika Si King mengucapkan beberapa patah kata penghiburan, Ma Tao tidak akan pergi dalam keadaan marah. Kata-kata Zhu Ziting membuat mata Si King berkilat jijik. Ia hendak berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Kak Feng menyipitkan mata, kilatan dingin terpancar di matanya. Apa maksudnya meminta Si King membantunya menuangkan anggur? Beraninya aku? Beraninya aku? Manusia biasa sepertiku pantas disuguhi anggur oleh pemandu wisata seperti Sishi. Kaki Ma Tao lemas melihat kilatan dingin di mata Kak Feng. Dilihat dari kontak mata antara Kak Feng dan Si King, hubungan mereka cukup istimewa. Jika Kak Feng marah, Wang Zhuo, Qian Shufeng, dan Zhao Zi tidak akan hanya duduk diam dan menonton, bukan? Memikirkan hal ini, Ma Tao berbalik dan melihat Wang Zhuo, Qian Shufeng, dan Zhao Zi semuanya telah berhenti menikmati makanan mereka dan menatapnya dengan dingin, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Kalian berdua, kemari dan sambut tamu-tamu. Aku akan memasak. Meskipun Kak Feng tidak tahu detailnya, ia samar-samar merasa Ma Tao bukan orang baik. Namun, Ma Tao begitu sopan kepadanya, dan ia tidak ingin menyinggung orang yang sedang tersenyum. Ia berteriak kepada Bos Li dan Zhao Jun, lalu menarik Si King pergi. Pertama, ia tidak ingin Si King berbagi meja dengan orang seperti itu. Dan kedua, ia ingin bertanya apa yang sedang terjadi. Bos Ma, ada apa? Bos Ma, silakan duduk. Bagaimana kalau aku mengipasimu? Bos Li dan Zhao Jun menghampiri. Setelah mendengar kata-kata Kak Feng, mereka semakin takut mengabaikan pelanggan mereka. Ma tahu benar-benar ingin menangis. Bagaimana mungkin ia berani menerima layanan Zhao Jun lebih lama lagi? Melihat Bos Li dan Zhao Jun mendekat, ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia tiba-tiba berbalik dan berlari keluar. Ia selalu dalam kondisi kesehatan yang buruk dan akan kehabisan napas setelah berjalan beberapa langkah. Tetapi sekarang ia berlari begitu cepat sehingga bahkan antek-anteknya pun hampir tidak dapat mengejarnya. Bos Ma, kenapa kau kabur? Zhu Ziting tercengang, begitu pula wanita flamboyan itu dan beberapa pengikut lainnya. Sebelum Kak Feng dan Si King sempat pergi jauh, mereka melihat Ma Tao melarikan diri dengan panik, dan mereka berdua tercengang. Kak Feng tidak begitu mengerti detailnya, tetapi Si King sangat terkejut dengan perubahan mendadak Ma Tao. Kak Feng bertanya, siapa Ma Tao itu? Si King dengan jujur menceritakan identitas Ma Tao dan kisah investasinya di industri pariwisata, dengan nada penyesalan di suaranya. Sangat sulit menemukan seseorang yang menyukai industri pariwisata pantai di kota kelahirannya, tetapi ternyata dia adalah orang yang sangat buruk. Sungguh disayangkan. Setelah mendengar ini, Kak Feng merasa sedikit marah. Apa kau bodoh? Karena kau kenal orang seperti itu, kenapa kau masih menemuinya? Jangan berpikir hanya karena kau pemandu wisata dan juru bicara, kau bisa memikul beban mengembangkan industri pariwisata kotamu. Si King merasa sedikit manis ketika mendengar kata-kata marah Kak Feng, tetapi ia memelototi Kak Feng dan berkata, aku tahu, tapi jika industri pariwisata kotaku tidak berkembang karena aku akan selalu merasa sedikit bersalah. Kak Feng melirik Ma Tao, yang telah menghilang di kejauhan, dan berkata, syukurlah dia berlari cepat, kalau tidak dia pasti akan menderita. Di wilayahnya sendiri, Kak Feng punya 100 cara untuk membunuh Ma Tao. Selain itu, Wang Zhuo, Qian Shufeng, Zhao Zi, Zhao Jun, dan yang lainnya semuanya hadir. Seorang pendatang baru dengan hanya puluhan juta dolar ingin memamerkan kekuasaannya di sini? Hanya perjalanan santai ke Ma Tao saja akan membuatnya menderita. Si King bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa dia tampak sedikit takut padamu? Kak Feng tersenyum dan berkata, dia tidak takut padaku, tapi takut pada beberapa pelangganku. Ada beberapa orang penting di restoran ini. Si King melirik ke dalam dan bertanya dengan rasa ingin tahu, orang penting apa? Kak Feng menunjuk Zhao Jun dan berkata, aku tidak akan memperkenalkanmu kepada yang lain, hanya dia. Bukankah keluarga Zhao, keluarga terkaya di kota Zongyun, termasuk dalam 5 besar orang terkaya? Dia adalah tuan muda keluarga Zhao. Mata Si King terbelalak tak percaya. Bagaimana mungkin tuan muda keluarga Zhao bekerja sebagai pelayan di sini? Pantas saja Ma tahu ketakutan. Hei, Si King, aku tidak menjelek-jelekanmu, tapi kenapa kau tidak bisa memperlakukan bos Ma dengan baik? Sekarang bos Ma sudah tiada, siapa yang akan berinvestasi untuk mengembangkan industri pariwisata kita di sini? Zhu Ziting mengeluh kepada Si King. Wakil wali kota Zhu, apakah kau yang mengundang bos Ma?
Tanya Kai Feng. Ya, kata Zhu Ziting dengan sedikit bangga, sambil mengangkat dagunya. Kau buta atau sudah gila? Tanya Kai Feng. Apa katamu? Apa kau punya sopan santun? Beraninya kau mengumpat orang? Zhu Ziting tertegun sejenak, lalu berkata dengan marah. Sebagai wakil wali kota, penduduk desa biasanya memperlakukannya dengan hormat, tetapi orang ini berani mengumpatnya. Bagus sekali. Mengundang sampah seperti itu untuk mengembangkan industri pariwisata? Kau pasti buta atau otakmu bermasalah. Pada saat ini, Qian Shufeng tiba-tiba berbicara. Ia pernah bertemu Emma Tao dan tahu orang macam apa Emma Tao. Siapa kau? Zhu Ziting sangat marah, tetapi melihat sikap Qian Shufeng yang luar biasa, ia tidak berani bertindak gegabah. Wakil wali kota, berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk berinvestasi di industri pariwisata pantai ini? Wang Zuo tiba-tiba bertanya. Ya, tergantung berapa banyak investasinya. Mungkin beberapa juta. Zhu Ziting melirik Wang Zuo dengan curiga, dan melihat temperamen Wang Zuo yang luar biasa. Nadanya mau tidak mau menjadi sopan, dan ia merasa seolah-olah pernah melihat Wang Zuo di suatu tempat sebelumnya. Benarkah? Wang Zuo mengangguk, menatap Kai Feng dan tersenyum. Tuan Kai, bagaimana kalau kita berinvestasi di industri pariwisata bersama? Kai Feng tertegun oleh pertanyaan tiba-tiba Wang Zuo, lalu mengangguk. Saya tertarik, tapi saya khawatir saya tidak bisa menghasilkan banyak uang sekarang. Bagaimana kalau saya berutang dan membayarnya nanti? Meskipun ia ingin berkontribusi pada pembangunan kota kelahirannya, ia tidak akan pernah berani menyetujui hal seperti itu di masa lalu. Jika ia benar-benar ingin mengembangkan industri pariwisata pantai ini, beberapa juta terlalu konservatif, mungkin bahkan tidak akan cukup untuk menutupi biayanya. Susah bicara soal uang. Saya yang bayar, Anda tinggal tulis nama Anda. Wang Zuo melambaikan tangannya dan tersenyum, membuat banyak orang di sekitarnya terkesiap. Jika pria ini tidak berpura-pura, ia adalah orang super kaya yang luar biasa dermawan. Ia memberi Kai Feng muka dan keuntungan secara cuma-cuma. Jika industri pariwisata benar-benar berkembang, setidaknya akan ada ratusan ribu. Hal ini membuat banyak orang di sekitarnya iri pada Kai Feng. Bagaimana mungkin dia punya reputasi sehebat itu? Itu tidak akan berhasil. Kai Feng melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Tawaran ini terlalu besar. Aku tidak bisa membalas budimu karena telah menyelamatkan nyawa putraku. Jika kau menunda lebih lama lagi, Tuan Kai, kau akan meremehkanku, Wang. Lagi pula, aku bukan dari kota Qingyun. Jika kau bisa mencantumkan namamu di dewan, banyak hal akan jauh lebih mudah. Warga desamu di sekitar sini mungkin akan lebih mendukung, kata Wang Zuo. Bagaimana? Aku akan mencantumkan namaku di dewan, tapi aku tidak akan mengambil dividen untuk saat ini. Jika aku punya uang untuk berinvestasi di masa depan, aku akan berbagi secara proporsional. Kai Feng terdiam sejenak sebelum berbicara. Sebenarnya, hanya dengan mencantumkan nama di dewan akan ada banyak manfaatnya. Setidaknya, pemerintah daerah dan penduduk setempat akan lebih memperhatikan Kai Feng. Menjadi selebritas lokal akan membuat segalanya lebih mudah. Baiklah kalau begitu, Wang Zuo mengangguk, tetapi diam-diam, ia berpikir jika proyek ini benar-benar berkembang, ia pasti akan memberi Kai Feng sebagian keuntungannya sebagai imbalan. Tuan Kai, mengenai dana investasi dan proyek-proyek spesifiknya, saya akan mengirim seseorang untuk meninjau lingkungan dan bernegosiasi dengan pemerintah setempat. Kita akan membuat keputusan akhir nanti. Namun, berapapun investasi saya pasti akan memperbaiki jalan tanah menuju kota ini. Tuan Wang, atas nama kota Qingyun, saya berterima kasih, kata Kai Feng penuh terima kasih. Jalan tanah itu hanya beberapa kilometer, dan pemerintah mensubsidi pembangunan jalan pedesaan, tetapi jalan yang sedikit lebih baik pun akan menelan biaya setidaknya 1 juta, sesuatu yang bahkan tidak sanggup dibiayai oleh penduduk desa. Jika jalan ini selesai, akan menguntungkan warga kota Qingyun. Jangan terburu-buru berterima kasih. Saya pikir pantai ini memiliki lingkungan yang bagus dan potensi pengembangan yang besar. Mungkin langkah saya ini akan memberi saya manfaat besar. Wang Zuo terkekeh. Ini bukan sekadar ucapan sopan, pantai ini memang memiliki potensi pengembangan. Meskipun hampir tidak memenuhi syarat sebagai objek wisata, tempat ini sama sekali tidak direncanakan dan bahkan tidak memungut biaya masuk, sehingga potensinya belum sepenuhnya tergali. Saat ini, tempat ini memiliki 3 kekurangan utama. Pertama, transportasi yang kurang nyaman. Jalan tanah sepanjang beberapa kilometer dari pantai ke kota cukup baik saat cerah, tetapi menjadi berlumpur dan berawa saat hujan deras. Jalan tersebut kemudian menjadi berlubang dan membutuhkan waktu lama untuk ditambal. Kedua, tidak ada hotel yang bagus di dekatnya, sehingga wisatawan tidak memiliki tempat menginap. Ketiga, fasilitas rekreasi yang tersedia cukup minim. Tentu saja, ada juga beberapa masalah kecil. Jika kekurangan ini dapat diatasi, maka dengan lingkungannya yang indah dan airnya yang jernih dan berkualitas tinggi,
Tempat ini akan memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata. Sebagai pengembang destinasi wisata semacam ini, tentu saja akan mudah menghasilkan uang. Apakah Anda Tuan Wang Zuo? Zhu Ziting, yang sedari tadi mengamati dalam diam, akhirnya teringat identitas Wang Zuo dan dipenuhi rasa gembira. Jika Tuan muda keluarga Wang berinvestasi di industri wisata pantai ini, industri ini akan benar-benar luar biasa, jauh melampaui industri Tuan Ma. Benar? Wang Zuo mengangguk. Tuan Wang, atas nama seluruh warga kota Qingyun, saya berterima kasih. Bagaimana kalau kita cari tempat untuk membahas detailnya sekarang? Kata Zhu Ziting bersemangat. Wakil wali kota Zhu sepertinya ingin bekerja sama dengan bos Ma. Sebaiknya saya tidak merepotkan Anda. Saya akan membahasnya langsung dengan wali kota. Wang Zuo melambaikan tangannya. Wajah Zhu Ziting memucat. Jelas Wang Zuo sengaja mengecualikannya dan berbicara langsung dengan atasannya, yang berarti ia tidak akan mendapat pujian atas masalah ini. Semua kerja kerasnya sia-sia. Zhu Ziting merasa kesal dan berbalik menatap Kai Feng. Ia tahu jika ia bisa menjalin hubungan baik dengan Kai Feng, ia masih bisa terlibat. Namun, mengingat kembali apa yang telah ia katakan kepada Si King dan sikapnya baru-baru ini terhadap Kai Feng, ia tidak punya pilihan selain menyerah. Ia sangat menyesalinya. Mengapa ia mencoba menjilat bos Ma ketika ada orang kaya raya tepat di depannya? Tuan Kai, saya rasa industri pariwisata tidak cocok untuk Anda. Mengapa Anda tidak datang ke restoran kami dan menjadi koki? Saya akan memberi Anda 10.000. Tidak, 20.000 sebulan, kata Qian Shufeng. Restoran kecilmu bukan tempat yang tepat untuk orang sehebat Tuan Kai. Tuan Kai, datanglah ke hotel Jinyu kami. Aku akan memberimu 30.000 yuan sebulan. Zhao Zi langsung cemas ketika mendengar Qian Shufeng ingin memburu Kai Feng. Jika mereka bisa membawa Kai Feng kembali, itu akan menjadi daya tarik yang besar yang bahkan akan membuat Yao Xian terkesan. Potensi keuntungan bagi hotel akan sangat besar. Sialan, kau mencoba bersaing denganku lagi, geram Qian Shufeng. Aku sudah kenal Tuan Kai duluan. Aku sudah lama berencana mengundangnya ke hotel kami. Kau hanya memotong antrean, kan? Zhao Zi berbohong. Benar-benar melupakan ketidakpercayanya sebelumnya pada kemampuan memasak Kai Feng. Su Zhenhong, Zhao Mengxiang, Si King, dan beberapa penduduk desa di sekitarnya tercengang. Hanya menjadi koki, gaji bulanan 20 atau 30.000 yuan. Apakah mereka tidak salah dengar? Tapi kemudian, mengingat penghasilan Kai Feng akhir-akhir ini, mereka menyadari itu tidak seberapa baginya. Dia mungkin tidak mau pergi. Haha, terima kasih, Bos Qian dan Bos Zhao, atas pertimbangannya. Saya sangat menghargainya. Seperti yang diharapkan, Kai Feng menolak dengan tegas. Berapa biayanya untuk datang? Tanya Zhao Zi. Jika 1 juta sebulan, mungkin saya akan mempertimbangkannya, kata Kai Feng. Qian Shufeng dan Zhao Zi terdiam. Bahkan koki paling berbakat pun tidak mampu membayar gaji 1 juta yuan sebulan, dan dia mungkin tidak akan datang. Mereka hanya mempertimbangkannya, jadi mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Namun, mereka masing-masing menyerahkan kartu nama kepada Kai Feng. Pertama, mereka tidak sepenuhnya menyerah, berharap dia akan berubah pikiran di masa depan. Kedua, Kai Feng tampaknya cukup ahli dalam memancing, dan restoran mereka membutuhkan makanan laut segar, sehingga mereka dapat mempertahankan kemitraan. Setelah Wang Zuo, Qian Shufeng, dan Zhao Zi kenyang, mereka pergi bersama, masing-masing memesan beberapa makanan untuk dibawa pulang. Tentu saja, mereka membayar dengan murah hati, bahkan memberi tip kepada Zhao Mengxiang, yang baru saja menyajikan hidangan, lebih dari 1.000 yuan. Sementara itu, dua berita dengan cepat menyebar ke desa-desa terdekat. Satu adalah bahwa seorang bos kaya telah menawari Kai Feng gaji besar untuk bekerja sebagai koki di sebuah hotel mewah, dan yang lainnya adalah bahwa seorang tokoh terkemuka akan berinvestasi dengan Kai Feng di industri pariwisata pantai. Penduduk desa berseru, anak ini benar-benar berhasil. Setelah mengantar Wang Zuo dan yang lainnya, Kai Feng mengantar Si King pulang. Namun entah bagaimana, saat mereka berjalan, mereka berdua mengambil jalan memutar, berjalan-jalan di sepanjang pantai. Sudah hampir 10 hari sejak Kai Feng kembali, dan ia telah bertemu Si King 2 kali sebelumnya. Tetapi ini adalah pertama kalinya mereka sendirian. Kai Feng ingin bertanya mengapa ia begitu marah padanya, dan mengapa ia begitu marah padanya selama 6 bulan. Namun, melihat profil Si King yang cantik, rambutnya berkibar tertiup angin, ia tidak ingin mengganggu pemandangan itu. Si King juga diam-diam memperhatikan Kai Feng. Ia merasa bahwa sejak kepulangannya, Kai Feng menjadi agak tak terduga. Keahliannya dalam memancing dan memasak telah mencapai tingkat mahir, dan bahkan tuan muda keluarga Wang telah menunjukkan kebaikan kepadanya dengan berinvestasi di bidang pariwisata bersamanya. Masalah ini, yang telah lama mengganggu dirinya dan penduduk kota Qingyun, tampaknya telah diselesaikan dengan mudah olehnya. Hei, kenapa kau menatapku? Si King tersipu.
memperhatikan tatapan Kai Feng yang terus-menerus. Kalau kau tidak menatapku, bagaimana kau tahu aku sedang menatapmu? Kai Feng tersenyum. Kau masih saja omong kosong seperti sebelumnya. Si King memutar matanya ke arah Kai Feng. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kai Feng berhenti sejenak dan bertanya dengan ragu. Ngomong-ngomong, kau sepertinya pernah marah padaku sebelumnya. Apa aku pernah melakukan sesuatu yang menyinggungmu? Aku tidak marah. Si King mengerjap. Kau bilang kau tidak marah, tapi kau mengabaikanku selama setengah tahun, kata Kai Feng tanpa berkata-kata. Kudengar kau punya pacar, aku malu mengganggumu. Si King berkata dengan wajar. Kai Feng tertegun. Jadi dia tahu. Mungkinkah dia cemburu? Apakah ia benar-benar melihatnya? Sepertinya dia cemburu. Kai Feng cepat-cepat menjelaskan, aku dan dia bukan benar-benar pacaran, hanya teman sekelas kuliah. Ia merasa sedikit bersalah mengatakan ini. Saat itu, ia sebenarnya sedang jatuh cinta pada gadis itu. Mereka bahkan berpegangan tangan dan hampir saja meresmikan hubungan mereka. Tetapi sayangnya, orang tua gadis itu menghentikannya. Alur ceritanya agak melodramatis. Sederhananya, keluarga gadis itu kaya dan merasa Kai Feng tidak cukup baik untuknya. Namun tidak seperti melodrama-melodrama itu, ia sama sekali tidak patah hati. Ia memutuskan hubungan dengannya dengan sederhana dan santai. Haha, dia tidak menyukaimu dan mencampakkanmu, kan? Si King tersenyum riang, matanya bahkan melengkung. Kai Feng hampir menangis. Dicampakkan memang memilukan. Tak apa jika ia tidak menghibur, tetapi siapa yang mungkin begitu senang? Guguk. Saat itu, seekor anjing yang tajam menggonggong di kejauhan. Bantu aku menghentikan binatang itu. Seorang pria parubaya, memegang pisau dapur, sedang mengejar seekor anjing lokal setengah dewasa yang berlumuran darah. Paman San, apa yang kau lakukan? Kai Feng tercengang. Pria parubaya itu bernama Su Zhenqiao. Ia bukan paman kandung Kai Feng, hanya nama panggilan sayang penduduk desa. Ia mengingat anjing itu sebagai miliknya. Apa yang membuatnya mendapat masalah hingga ia mengejarnya dengan pisau dapur? Jing, bantu aku menghentikan anjing gila itu agar aku bisa membunuhnya, teriak Su Zhenqiao. Bagaimana cara menghentikannya? Kai Feng terdiam. Seekor anjing gila bukanlah tugas yang mudah. Meskipun Kai Feng sekarang sangat kuat, ia bukannya kebal. Bagaimana jika anjing itu menggigitnya dan tertular rabies? Saat Kai Feng merenungkan hal ini, anjing itu berlari melewatinya. Kai Feng segera melindungi Si King di belakangnya, waspada terhadap anjing itu. Dalam konsentrasinya, ia tiba-tiba menyadari bahwa gerakan anjing itu tampak lambat, seolah-olah menghentikannya tidak akan sulit. Saat pikiran itu muncul di benaknya, ia tak bisa menghentikannya. Seperti refleks, tangannya terjulur bagai kilat, langsung mencengkeram leher anjing itu dan menjepitnya ke tanah. Anjing itu merintih dan meronta, tak mampu bergerak. Kai Feng gembira, berpikir bahwa terus-menerus memakan daging monster itu tak hanya meningkatkan kekuatannya, tetapi juga kecepatan reaksinya. Kerja bagus, Jing. Tangkap saja dia dan biarkan aku membunuhnya dengan satu pukulan. Su Zhenqiao berlari menghampiri. Paman San, pelan-pelan. Bukankah ini anjingmu? Kau sudah membesarkannya dengan baik. Kenapa kau membunuhnya? Kai Feng sedikit geli. Pamannya yang biasanya baik hati, menjadi begitu galak hari ini. Anjing ini gila. Aku harus membunuhnya, kata Su Zhenqiao dengan marah dan sedih. Gila? Kai Feng menatap mata anjing itu dan menyadari bahwa tatapannya jelas. Tatapan yang diberikannya kepada Su Zhenqiao dipenuhi ketakutan dan kesedihan. Tatapan seseorang yang ditinggalkan pemiliknya. Ia sama sekali tidak terlihat gila. Yang tidak disadari Kai Feng adalah pada saat ini, beberapa tetes darah anjing yang baru saja menyentuh saku celananya tiba-tiba meresap ke dalamnya dan diserap oleh token giok di saku celananya. Kemudian, Kai Feng mendengar suara isak tangis kekanak-kanakan Wu, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Kai Feng membeku sesaat, melirik sekilas. Hanya Su Zhenqiao dan Si King yang ada di sekitar. Suara itu, yang lebih dekat dengan anak laki-laki itu, tidak mungkin milik mereka. Apakah ia berhalusinasi? Ia menggelengkan kepala, yakin itu pasti halusinasi. Namun, sesaat kemudian, suara kekanak-kanakan itu terdengar lagi. Atu tidak melakukan hal buruk. Atu tidak gila. Tuan, jangan bunuh aku. Kai Feng membeku, kepalanya tertunduk seperti mesin, menatap anjing yang telah ia tangkap. Atu adalah namanya, diberikan oleh Su Zhenqiao. Mungkinkah ia baru saja berbicara? Ya Tuhan, apa aku gila? Aku mendengar anjing berbicara? Kai Feng hampir gila. Ia menganggap dirinya waras, jauh dari psikopat, namun saat itu, ia tiba-tiba meragukan dirinya sendiri. Atu tidak gila. Dia hanya sakit gigi. Ada yang tersangkut di sana. Suara kekanak-kanakan itu terus berlanjut, terlepas dari apakah Kai Feng bisa menerimanya atau tidak. Tenang, tenang.
KAI Feng menarik napas dalam-dalam 2 kali dan segera menenangkan diri. Ia tidak percaya ia mulai gila. Dilihat dari reaksi Si King dan Su Zhenqiao, mereka mungkin tidak mendengar 3 kata itu, jadi tidak mungkin anjing itu benar-benar berbicara bahasa manusia. Satu-satunya penjelasan adalah ia mengerti bahasa anjing. Tapi bagaimana mungkin ia tiba-tiba memiliki kekuatan super seperti itu? Sebuah ide tiba-tiba muncul di benak KAI Feng. Ia merogoh sakunya dan meraba token giok itu. Jika ada perbedaan antara dirinya dan sebelumnya, itu adalah token giok itu. Kemampuan tiba-tiba untuk memahami bahasa anjing ini kemungkinan besar terkait dengan hal itu. Di mana yang sakit? KAI Feng bertanya pada anjing itu dengan ragu-ragu, merasa sangat gugup dan campur aduk. Hal ini sedikit mengejutkan Si King dan Su Zhenqiao, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Berbicara dengan hewan sebenarnya berguna untuk menenangkan mereka. Gigiku sakit di sini. Mengikuti suara kekanak-kanakan itu, KAI Feng memperhatikan anjing itu menggonggong 2 kali. Setelah mengamati sejenak dengan saksama, ia menemukan tulang ikan tajam tersangkut di antara gigi anjing di sisi kiri, gusinya bernanah. Mereka benar-benar bisa berkomunikasi? KAI Feng terkejut. Setelah panik awalnya, ia mulai bersemangat. Lagi pula, bisa berkomunikasi langsung dengan anjing melalui bahasa sungguh ajaib dan menarik. KAI Feng menoleh ke Su Zhenqiao dan berkata, "Paman San, anjing itu tidak gila. Hanya ada tulang ikan yang tersangkut di antara giginya, dan gusinya bernanah." Sakit sekali. Tulang ikan? Di mana? Su Zhenqiao tertegun. Di sini. KAI Feng menunjuk ke dalam mulut anjing itu. Pantas saja Su Zhenqiao tidak menyadarinya. Tulang ikan itu tersangkut jauh di dalam gigi, tak terlihat kecuali dilihat dengan saksama. Dan siapa yang biasanya melihat ke dalam mulut anjing? Benar. Pantas saja ia memamerkan taringnya ke arah kami seharian, seolah ingin menggigit kami. Kami pikir ia gila. Su Zhenqiao menghela napas lega dan meletakkan pisau dapurnya. Ia hanya terlalu marah sebelumnya, tidak ingin membunuh anjingnya sendiri. Darah di tubuh anjing itu bukan disebabkan oleh Su Zhenqiao, melainkan karena anjing itu jatuh secara tidak sengaja saat melarikan diri. Haha, cabut saja tulang ikannya, kata KAI Feng. Tapi bagaimana cara mencabutnya? Kata Su Zhenqiao dengan nada kesal. Jika tulang ditarik keluar dari mulut anjing dan melukainya, ia mungkin akan menggigit. Soal menemui dokter hewan, orang pedesaan umumnya tidak mempertimbangkan hal seperti itu. Biar aku coba. Ah tuh, aku akan membantumu mencabut tulang ikan yang tersangkut di gigimu. Tahan dulu sebentar. Sakitnya akan hilang setelah ini. Jangan gigit aku, kata KAI Feng sambil mengelus leher anjing itu. Ah tuh langsung merasa rileks, berbaring diam dan patuh, mulutnya terbuka lebar, bersikap kooperatif. Hal ini membuat Si King dan Su Zhenqiao tercengang. Mungkinkah anjing ini mengerti bahasa manusia? Tunggu, jangan diam, kata KAI Feng sambil memasukkan tangan ke dalam mulut anjing itu. Untungnya, mulutnya cukup lebar untuk dimasuki tangannya. Begitu ia menyentuh tulang ikan, anjing itu tersentak dan mulutnya sedikit bergerak, tetapi ia tetap bertahan. KAI Feng mencengkeram tulang ikan itu dengan jari telunjuk dan jari manisnya, lalu menariknya keluar. Guguk, teriak anjing itu kesakitan. Oke, tulang ikannya keluar, KAI Feng tersenyum. Guguk, anjing itu berdiri dan dengan penuh kasih sayang menjulurkan lidahnya untuk menjilati wajah KAI Feng. Hal ini membuat Si King dan Su Zhenqiao semakin takjub. Meskipun KAI Feng membantu anjing itu, kebanyakan anjing tidak akan mengerti. Mereka hanya akan tahu kau sedang menyakiti mereka. Tetapi anjing ini jelas mengerti dengan sempurna. Ia sangat cerdas. Terima kasih, anjing. Aku tidak menyangka kau pandai melatih anjing. Su Zhenqiao dipenuhi kekaguman. Bersikaplah lebih baik kepada hewan. Mengejar mereka dengan pisau dapur seperti ini jelas tidak baik. KAI Feng tertawa. Su Zhenqiao menggaruk kepalanya dengan canggung, sementara Si King terkekeh. Kalau begitu aku akan membawa Atu kembali. Su Zhenqiao menyentuh kepala Atu dengan rasa bersalah. Untungnya, anjing itu tidak menyimpan dendam terhadap pemiliknya. Ia merintih 2 kali dengan menyedihkan dan menjilati tangan Su Zhenqiao dengan lidahnya. Rawatlah baik-baik. Jangan biarkan dia makan ikan lagi. Anjing tidak seperti kucing yang bisa memetik tulang, kata KAI Feng. Oke. Su Zhenqiao pergi bersama anjing lokal. KAI Feng mengantar Si King pulang terlebih dahulu, lalu tak sabar untuk pulang. Ia mengeluarkan token giok dari saku celananya dan mencoba berkomunikasi dengan anjing di halaman, tetapi tidak berhasil sama sekali. Ia tidak mengerti bahasa anjing, dan anjing itu pun tidak mengerti. Bukankah ini karena token giok ini? KAI Feng mengerutkan kening. Tiba-tiba ia mengaduk-aduk tumpukan sampah itu cukup lama, menemukan beberapa lembar kertas compang-camping. Salah satunya bertuliskan Sekte Yuhua. Sekte Yuhua? Dunia abadi? KAI Feng membeku sesaat, lalu matanya berkilat.
Ia tiba-tiba yakin bahwa token giok itu telah memungkinkannya memahami bahasa anjing. Di dunia abadi, terdapat sebuah instrumen magis yang dapat berkomunikasi dengan hewan token binatang ribuan. Para individu kuat dari alam rahasia kekuatan ilahi telah mengukir formasi di atasnya, dan setetes darah dapat mengaktifkannya, memicu ritual darah. Saat itu, Fang Han, seorang budak, dibawa ke sekte Yuhua dan kemudian ditunjuk oleh Fang Qingsui untuk menangkap burung bangau. Karena alasan inilah ia menerima token binatang ribuan. Tanpanya, Fang Han tidak akan dapat berkomunikasi atau mengendalikan burung bangau. Lempeng binatang ribuan ini terdengar magis, tetapi sebenarnya, ini adalah artefak magis rendahan di dunia abadi. Para penguasa di alam mistik meremehkannya, sementara hanya manusia biasa yang menghargainya. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa ketiga mayat itu awalnya berstatus rendah hati. Jika ini adalah lempeng binatang segudang, mengapa hanya Ahtu yang bisa berkomunikasi, dan yang lainnya tidak? Mungkinkah karena darah? Mata KAI Feng tiba-tiba berbinar, menyadari poin penting. Ia mengambil jarum, mengambil seekor anjing lokal, dan menusuk kakinya, meneteskan darah ke lempeng giok itu. Jangan tusuk aku, sakit. Sebuah suara, yang lebih mirip keluhan seorang gadis kecil, bergema. Haha, berhasil. Ini memang lempeng binatang segudang. KAI Feng sangat gembira. Ia terus bereksperimen dengan hewan-hewan di halamannya, menemukan bahwa hanya dengan meneteskan setetes darah saja memungkinkan komunikasi yang lancar tidak hanya dengan anjing, tetapi juga dengan kucing dan burung. Guguk, Tuan, aku lapar. Aku ingin makan daging. Ciak, serangga besar. Jangan berkelahi denganku. Meong, mataharinya bagus sekali hari ini. Ayo tidur siang. Yang KAI Feng dengar bukan lagi gonggongan anjing, kucing, atau burung. Malah, ia mendengar berbagai macam suara manusia. KAI Feng juga tiba-tiba mendengar beberapa anjing berbicara, dan ia tak kuasa menahan diri untuk tidak memasang telinga. Pohon itu tiba-tiba menggila. Seram sekali. Elang itu juga cukup ganas. Mereka bertarung dengan sangat sengit. KAI Feng tertegun sejenak, lalu cepat-cepat menoleh untuk melihat lokasi tanaman rambat pemakan manusia itu. Ia ngeri mendapati tanaman rambat itu telah menghilang. Hanya menyisakan tali dan pasak kayu yang semula mengikat pohon pemakan manusia itu dan setumpuk tanah yang gembur. Kemana pohon itu pergi? Tanya KAI Feng pada kucing belang itu. Ia bangun dan lari. Kucing belang itu memiliki IQ rendah dan jelas sepenuhnya menyadari mengapa ia bisa langsung memahami kata-kata KAI Feng. Ia hanya mengeong sebagai tanggapan, bertingkah seperti anak kecil yang lucu. Ke arah mana ia berlari? Tanya KAI Feng. Ke sana. Kucing belang itu melihat ke arah dinding halaman yang menghadap ke laut dan mengeong. Sialan. Semoga tidak terjadi apa-apa. KAI Feng berbalik dan melihat beberapa tanah dan jejak tanaman rambat di dinding halaman. Wajahnya muram. Ia segera berlari keluar halaman, mengikuti jejak tanaman rambat itu. Terlintas dalam benaknya bahwa banyak pohon pemakan manusia di One PH bisa melepaskan diri dari tanah dan menggunakan akarnya sebagai kaki, hampir seperti hewan. Jejak, lumpur yang ditinggalkan oleh tanaman merambat pemakan manusia itu terlihat jelas, menuruni lereng halaman belakang hingga menghilang di tepi laut. Mendongak, ia melihat seekor elang emas berputar-putar di atas kepala, mengeluarkan teriakan nyaring. KAI Feng mengenalinya sebagai suara elang emas yang sedang melawan musuh. Apakah tanaman merambat pemakan manusia itu lari ke laut? KAI Feng menghela napas lega. Untung saja ia lari ke laut. Jika ia lari ke desa, pasti akan merepotkan. Pohon pemakan manusia itu mungkin belum bisa memakan manusia, tetapi kemunculannya pasti akan mengejutkan dunia. Kita harus cepat dan menjinakkan tanaman merambat pemakan manusia itu. Jika tidak berhasil, kita harus menghancurkannya. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Lolosnya tanaman merambat itu membuat KAI Feng menyadari keseriusan situasi. Tiba-tiba ia meniup peluit, dan elang emas itu langsung meluncur turun dari langit. KAI Feng menunggu elang emas mendarat di bahunya, lalu menusuknya di paha, menyebabkan setetes darah menetes ke piring binatang segudang. Dulu, KAI Feng hanya bisa menggunakan tangan dan mulutnya, mencoba berkomunikasi dengan elang emas, mencoba mendapatkan beberapa informasi yang terpisah-pisah. Namun sekarang, hal itu tidak perlu dilakukan. Ia dapat berkomunikasi langsung melalui pengorbanan darah. Xiao Jin, di mana tanaman merambat pemakan manusia itu? Tanya KAI Feng. Ia lepas dari talinya dan menyerang kucing-kucing dan anjing-anjing itu. Aku menghentikannya, melawannya, dan ia pun lari ke laut, seru elang emas. Kau melindungi kucing-kucing dan anjing-anjing itu? Bagus sekali, puji KAI Feng. Baru kemudian ia menyadari elang emas itu memiliki beberapa bekas luka dan lendir di tubuhnya, dan beberapa bulunya rontok, mungkin karena pertarungannya dengan tanaman merambat pemakan manusia. Aku tidak menyangka tanaman merambat pemakan manusia itu bisa menyelam ke laut. Bagaimana kita bisa menangkapnya? KAI Feng berjalan ke tepi air dan melihat ke dalam laut.
Air di sini sangat jernih, bahkan di kedalaman 5 meter. Sayangnya, ia tidak dapat menemukan jejak tanaman merambat pemakan manusia itu setelah mencari sekian lama. Padahal, ada banyak tumbuhan yang dapat bertahan hidup di laut. Jika tanaman merambat pemakan manusia ini benar-benar dapat bertahan hidup di laut, ia mungkin telah menyelam ke tempat yang sangat jauh. Aku ingin tahu apakah tanaman merambat pemakan manusia itu memiliki indera penciuman? Apakah daging monster akan menariknya? KAI Feng tiba-tiba mendapat ide. Sebelum tanaman merambat pemakan manusia itu berkembang sempurna, kemungkinan besar ia tidak bisa meninggalkan tanah. Kalau tidak, ia pasti sudah ada di mana-mana. Oleh karena itu, tidak ada cara untuk memastikan apakah tanaman merambat pemakan manusia itu tertarik pada daging monster. Kita akan tahu kalau kita coba. KAI Feng masuk ke dalam dan memotong sepotong daging monster. Pertama-tama ia memberikan sepotong kecil kepada elang emas sebagai hadiah karena telah melindungi kucing dan anjing, dan juga untuk membantunya menyembuhkan luka. Ia memasukkan sisanya ke dalam keranjang bambu dan membawanya ke pantai, lalu melepaskannya ke air. Seperti biasa, banyak ikan berkumpul. KAI Feng juga menyiapkan ember untuk menangkap beberapa spesies yang lebih berharga. Ia menunggu sekitar 20 menit, dikelilingi oleh berbagai macam ikan. Tiba-tiba, ikan-ikan itu terdorong ke samping oleh bayangan gelap. Beberapa tanaman merambat melayang dari dasar laut seperti belut. KAI Feng sangat gembira dan tetap diam, menenangkan elang emas, memintanya untuk tidak bertindak gegabah. Kalau tidak tanaman merambat pemakan manusia itu akan kembali ke dasar laut, sehingga sulit ditangkap. Melihat tanaman merambat yang hanya berjarak 2 meter, KAI Feng siap menyerang. Namun, tiba-tiba ia melihat beberapa sosok gelap muncul dari air di kejauhan. Kemudian, beberapa sirip punggung hitam muncul dari laut, mendekat dengan cepat. Sialan! Wajah KAI Feng berubah drastis. Ia segera mengangkat keranjang bambu dan mundur. Namun, gerakannya membuat tanaman merambat itu tidak nyaman. Satu tanaman merambat dengan cepat memanjang dan melilit keranjang. KAI Feng menariknya kuat-kuat, menarik setengah tanaman merambat itu keluar dari air. Namun, tanaman merambat itu tampak tersangkut sesuatu di dasar laut, dan ia tidak dapat menariknya keluar. KAI Feng dengan tegas meninggalkan keranjang dan mundur 3 langkah. Tanaman merambat itu kemudian menariknya ke bawah. Saat berikutnya, 3 makhluk besar mengelilinginya, dan laut bergelora. 3 raksasa terlihat samar-samar, masing-masing panjangnya lebih dari 3 meter. Dengan kepala agak bulat, moncong panjang dan sempit, serta gigi tajam. Punggung mereka hitam pekat, dengan bintik putih keabu-abuan berbentuk pelana di belakang sirip mereka dan bintik putih berbentuk gelendong di belakang masing-masing mata. Bagian bawah mereka sebagian besar berwarna putih salju. KAI Feng mengenali mereka. Mereka adalah orca, juga dikenal sebagai paus pembunuh. Mereka adalah karnivora ganas, mahir menyerang mangsa dan predator alami penguin, anjing laut, dan hewan lainnya. Terkadang mereka menyerang paus lain. Bahkan hiu putih besar, menjadikan mereka raja laut sejati. Orca sepanjang 3 meter hanyalah remaja, orca dewasa panjangnya 8 hingga 10 meter. Untungnya, kedalaman air di dekat pantai hanya 2 atau 3 meter, sehingga mustahil bagi orca dewasa untuk mendekat. Tanaman merambat pemakan manusia ini mungkin akan musnah. Di tengah laut yang bergolak, KAI Feng melihat keranjang bambu yang pecah mengambang di permukaan, isinya tanpa daging binatang iblis. Agaknya, keranjang itu telah dimakan oleh orca. KAI Feng mendesah, berpikir bahwa tanaman merambat itu akan musnah. Ia enggan membunuhnya, tetapi tetap saja ia ditakdirkan mati. Detik berikutnya, KAI Feng tertegun. Seekor paus pembunuh tiba-tiba melompat dari air, sulur tanaman rambat melilitnya seperti gurita. Setelah jatuh ke air, paus pembunuh itu meronta-ronta dan melompat, mencoba melepaskan diri dari sulur tanaman rambat itu, tetapi usahanya sia-sia. Sulur tanaman rambat itu tetap terjerat erat. 2 paus pembunuh lainnya berenang untuk membantu. Paus pembunuh hidup berkelompok, dan jika salah satu anggota kelompok terluka atau pingsan, yang lain akan bergegas menolong. Sayangnya, kedua paus pembunuh itu tak berdaya. Meskipun sangat kuat, paus pembunuh itu kekurangan anggota badan, sehingga mereka tidak dapat melepaskan sulur tanaman rambat itu. KAI Feng juga memperhatikan bahwa beberapa sulur tanaman rambat pemakan manusia telah menembus lubang sembur orca, seolah-olah menggali ke dalam paru-parunya. Orca itu tampak sangat kesakitan, meronta-ronta semakin keras, bahkan mengeluarkan darah dari mulutnya. Sial, sulur pemakan manusia ini sangat kuat. KAI Feng tercengang, tak pernah menyangka akan mengalami hal seperti ini. Dengan suara benturan, paus pembunuh itu, yang kesakitan luar biasa, kehilangan ketenangannya sepenuhnya, jatuh ke pantai tanpa menyadari situasinya. Ia melompat keluar dari air dan mendarat di karang, terperangkap di antara 2 batu karang, tak mampu bergerak. Tanaman merambat pemakan manusia itu juga terjepit di bawahnya, mencegahnya melarikan diri. 2 paus pembunuh lainnya, yang lebih dekat ke pantai, berteriak cemas, menolak untuk pergi.
Kita harus menyelamatkan paus pembunuh ini, atau ia akan mati. Kai Feng mendekat, tetapi saat ia mendekat, paus pembunuh yang terperangkap di antara batu karang itu membuka mulutnya ke arahnya dengan tatapan ganas. Paus pembunuh yang terluka parah akan lebih agresif lagi. Pria besar, tenanglah. Kai Feng mendekat dengan hati-hati, mengeluarkan kartu binatang segudang, dan mencelupkannya ke dalam darah yang mengalir dari mulut paus pembunuh ke air laut. Saat berikutnya, Kai Feng mendengar suara kekanak-kanakan paus pembunuh itu, "Jangan kemari, atau aku akan menggigitmu sampai mati. Jangan gigit aku. Aku di sini untuk membantumu. Kau terluka, dan jika aku tidak membantumu, kau akan mati di pantai," kata Kai Feng. "Benarkah? Kau benar-benar ingin membantuku?" Paus pembunuh itu memiringkan kepalanya, tampak sedang berpikir. Paus pembunuh termasuk hewan paling cerdas di laut. Mereka berburu secara berkelompok, menggunakan gelombang ultrasonik yang dipancarkan dari taji mereka untuk berkomunikasi dan merencanakan strategi. Mereka juga bekerja sama mengumpulkan ikan menjadi bola besar, lalu bergantian menyelam untuk mencari makan. Karena kecerdasan mereka yang luar biasa, paus pembunuh dijinakkan untuk misi-misi khusus. Misalnya, Pusat Perang Bawah Laut Angkatan Laut AS di Hawaii menghabiskan jutaan dolar setiap tahun untuk melatih satu unit hewan, yang komponen utamanya adalah paus pembunuh untuk menyelam dalam, navigasi, dan pembersihan ranjau. Paus pembunuh juga dilatih untuk menyelamatkan peninggalan bawah laut, panggilan mereka diperdengarkan untuk menakuti predator, dan mereka digunakan sebagai anjing polisi laut untuk menjaga dan mengelola ikan yang ditawan. Oleh karena itu, tak dapat disangkal bahwa paus pembunuh bisa berpikir. Kai Feng berkata dengan tulus, "Tentu saja benar. Aku bisa membantumu melepaskan tanaman merambat yang melilitmu, menyembuhkan lukamu, dan mendorongmu kembali ke laut agar kau bisa terus hidup bebas di sana." Paus pembunuh mendengarkan kata-kata Kai Feng, tampak mengamatinya, lalu menjerit. Siapapun yang mengenal paus pembunuh pasti tahu bahwa teriakan itu tidak lagi bermusuhan, melainkan mengandung nada memohon. Kai Feng memahami kata-kata paus pembunuh dengan sempurna. "Kalau begitu bantu aku melepaskan benda ini." Kai Feng perlahan melangkah maju dan berkata, "Aku akan segera membantumu melepaskannya. Jangan bergerak." Kai Feng mendekati paus pembunuh. Paus pembunuh tidak bergerak, jadi Kai Feng meraih tanaman merambat pemakan manusia itu dan menariknya dari paus pembunuh. Harus diakui, ia jauh lebih kuat sekarang. Kemungkinan besar seekor kucing atau anjing akan terseret hingga ke akarnya, tak berdaya melawan. Butuh beberapa saat untuk melepaskan dua sulur dari lubang sembur orca. Keduanya tertutup lendir dan darah yang aneh, menunjukkan bahwa sulur-sulur itu pasti telah menembus tubuh paus dan menimbulkan kerusakan. Kai Feng meronta mati-matian, beberapa mencoba melilitnya. Ia meraih sebuah sulur, memilihnya menjadi bola, lalu mengikatnya dengan tali. Ia menendangnya ke pantai, memberitahu elang emas untuk menjaganya. "Aku akan mendorongmu ke laut. Ayo bantu aku." Kai Feng meraih kepala orca dan mengangkatnya sekuat tenaga. Wajahnya memerah. Kekuatan Kai Feng sekarang jauh lebih besar daripada rata-rata orang. Sebelumnya ia mencoba mengangkat beban 1000 pon, tetapi orca ini jelas jauh lebih berat. "Bantu aku bergerak," kata Kai Feng, tersipu. "Pah!" Paus pembunuh itu menggerakkan ekornya, mengangkat tubuhnya. Dengan bantuan Kai Feng, ia melepaskan diri dari dua karang dan mendarat di laut. Kai Feng kehilangan keseimbangan dan jatuh ke laut, dikelilingi oleh dua paus pembunuh lainnya. Terkejut, Kai Feng bergegas kembali ke karang, tetapi ketakutannya tidak berdasar. Paus pembunuh yang terluka menahan dua paus lainnya, berkomunikasi satu sama lain, seolah melindunginya. Setelah menstabilkan kedua paus pembunuh, paus yang terluka menoleh ke Kai Feng dan berseru, "Terima kasih." Kai Feng tersenyum. Rasanya aneh menerima ucapan terima kasih dari seekor paus pembunuh. Ia berkata, "Aku lihat kau terluka parah dan lemah. Aku akan mengambilkanmu sesuatu untuk dimakan. Kau akan lebih cepat sembuh." Kai Feng mengambil sepotong daging binatang iblis, sekitar 3 pon. Seekor paus pembunuh begitu besar sehingga sedikit saja tidak akan cukup. Tentu saja, seekor paus pembunuh juga memiliki nafsu makan yang besar. Jadi Kai Feng bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk memberinya makan daging binatang iblis. Ketika paus pembunuh mencium bau daging monster itu, matanya berbinar dan ia membuka mulutnya cepat makan. Kai Feng melemparkan daging monster itu ke mulut paus pembunuh, dan paus pembunuh itu menelannya dalam sekali teguk, sambil berteriak, "Aku mau lagi." Kai Feng terdiam sejenak. Ini seperti Juba Jie yang sedang makan buah ginseng. Ia melambaikan tangan dan berkata, "Tidak lagi. Jangan tinggal di pantai, jangan sampai terlihat orang lain. Kembalilah ke laut lepas." Namun paus pembunuh itu seperti anak manja, membuka mulutnya dan berteriak, "Tidak, tidak, aku mau makan lagi, makan lagi." Kai Feng memutar bola matanya, tetapi hatinya tergerak. Orang ini begitu rakus dan bisa berkomunikasi dengannya. Selama ia meluangkan sedikit waktu, tidak akan sulit untuk memeliharanya.
Ia berkata kamu kembali ke laut lepas untuk memulihkan diri dulu. Dan kembali besok, ya? Setelah membujuk beberapa saat, paus pembunuh itu dengan enggan pergi bersama dua paus pembunuh lainnya. Kai Feng, sambil membawa bola tanaman merambat pemakan manusia, kembali ke halaman belakang. Ia mengeluarkan pisau dapur, menyimpannya, dan melepaskan talinya. Tanaman merambat itu, yang masih takut lemah, tidak berani menyerang Kai Feng. Sebaliknya, mereka menggunakan akarnya sebagai kaki dan lari ke samping. Ini, pertama kalinya Kai Feng melihat tanaman merambat pemakan manusia menggunakan akarnya untuk berlari, dan ia tak kuasa menahan diri untuk tidak memperhatikan dengan takjub. Ia merasa gerakan tanaman merambat itu agak lucu, seperti anak kecil gemuk dengan rok kepanjangan, tak mampu melangkah. Jika berlari sedikit lebih cepat, ia akan jatuh. Ia berlari ke tempat ia tumbuh dan berkembang, lalu menggali ke dalam keranjang. Akarnya menggali kembali ke dalam tanah, dan tanaman merambat itu masuk ke dalam keranjang. Tanaman merambat pemakan manusia bukanlah hewan. Aku ingin tahu apakah kartu binatang segudang akan berhasil. Kai Feng berharap mendapatkan upaya terakhir, menyuntik tanaman merambat itu. Yang mengejutkannya, sarinya meresap ke dalam kartu binatang segudang, dan kemudian Kai Feng mendengar ratapan seorang anak. Sepertinya ia punya akal sehat. Kita sungguh tidak bisa menganggapnya sebagai tanaman. Kai Feng merasakan gelombang kegembiraan. Mampu berkomunikasi dengan tanaman rambat pemakan manusia seharusnya akan membuat penjinakannya jauh lebih mudah. Keluar, teriak Kai Feng. Tanaman rambat itu gemetar dan menggulung menjadi bola. Rengekannya semakin lemah, seolah ingin menangis tetapi tak bisa. Bagus, kau takut sekarang. Kai Feng tiba-tiba tersenyum dan mengeluarkan sepotong daging monster. Tanaman rambat yang tadinya menggulung itu tiba-tiba membesar. Kai Feng memperhatikan banyak pori-pori di daunnya terbuka, seolah-olah menyerap aroma. Namun, elang emas, anjing, kucing, burung, dan hewan lainnya juga berkerumun di sekitarnya. Minggir, minggir. Kai Feng mengusir kucing, anjing, elang emas, dan burung-burung itu, lalu membawa daging monster itu mendekati tanaman rambat pemakan manusia. Tanaman merambat itu mencoba menjulurkan sulurnya, mencoba melilit daging monster itu, tetapi tepat ketika hendak melakukannya, Kai Feng menjauhkannya dari jangkauannya. Untuk melahap daging monster itu, tanaman merambat pemakan manusia itu mencabut akarnya dari tanah dan mengikuti Kai Feng keluar dari sarangnya, selangkah demi selangkah. Makanlah, Kai Feng melemparkan sepotong daging monster seukuran kuku jari. Tanaman merambat itu dengan cepat melilit daging itu dan menggulungnya kembali ke akarnya, memperlihatkan banyak akar seperti rambut, yang membungkus erat daging monster itu. Kau mau lagi? Tanya Kai Feng. Tanaman merambat itu menggoyangkan sulurnya, mengeluarkan teriakan kekanak-kanakan. Kau tidak bisa bicara? Kai Feng tertegun. Kartu Myriad Beast telah aktif. Artinya seharusnya dapat berkomunikasi dengan lancar, menerjemahkan bahasa apapun yang diucapkan tanaman merambat itu ke dalam bahasa manusia. Namun setelah dipikir-pikir lagi, Kai Feng menyadari bahwa meskipun tanaman merambat itu mungkin memiliki kesadaran, kecerdasan mereka kemungkinan jauh lebih rendah daripada hewan. Bahkan sulur-sulur itu sendiri tidak dapat berkomunikasi satu sama lain, sehingga mereka tidak dapat menerjemahkannya ke dalam bentuk suara. Tidak masalah jika kau tidak bisa bicara, asal kau mengerti apa yang kukatakan. Jika kau mendengarkanku, aku akan membuatmu makan makanan lezat dan minum minuman pedas, oke? Kai Feng melemparkan sepotong kecil daging monster lagi, dan sulur pemakan manusia itu sekali lagi dengan tak sopan melilit akarnya. Suara sulur pemakan manusia itu sedikit berubah, dengan sedikit nada gembira dan genit. Ya, sayang. Kai Feng mendekati sulur pemakan manusia itu, dan ia mundur ketakutan. Namun, setelah Kai Feng memberinya sepotong kecil daging monster, ia melupakan rasa takutnya. Bahkan ketika Kai Feng meraih sulur itu, ia tidak melawan, melainkan melilit tangan Kai Feng. Aku akan memberimu nama. Bagaimana kalau memanggilmu Teng Teng? Kata Kai Feng. Tanaman merambat pemakan manusia itu, yang tidak yakin apakah ia mengerti, mengeluarkan nada gembira. Teng Teng. Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong, Ting.